Nafas rubah berekor 3 mudah dikenali, karena walaupun tidak mengeluarkan kesaktian atau wangi rubah, ia tetap mengeluarkan wangi yang samar-samar. Aroma ini sangat aneh dan sangat menyenangkan, rasanya seperti pohon bunga yang harum, menyegarkan. Membuka hati. Namun, aromanya terlalu lemah. Jika Jiang Yi tidak menggunakan ramuan yang diberikan oleh Suge Qingyun untuk meningkatkan indera penciumannya, dan juga menggunakan energi hitam untuk meningkatkannya, dia tidak akan pernah bisa menciumnya. Burung merak 5 warna melesat ke arah utara seperti pedang tajam. Bau yang tercium Jiang Yi menjadi semakin kuat, dan matanya menjadi semakin cerah. Dia berkata dengan sangat yakin itu rubah kecil, ini pasti rubah kecil. Saya ingat nafasnya dengan jelas. Oke, Dekan Qi dan yang lainnya terkejut. Selama mereka menemukan rubah kecil dan berhasil menyelamatkannya, pasukan monster akan segera mundur, dan mereka akan menjadi pahlawan umat manusia, mencetak sejarah. Kicau, kedua sayap burung merak 5 warna terus mengepak, menimbulkan hembusan angin, yang berubah menjadi bayangan dan terbang ke depan. Setelah melintasi gunung yang tinggi, sebuah kota raksasa yang megah muncul di depannya. Jiang Yi menggerakkan hidungnya dan berteriak bau. Sumbernya ada di kota. Turun dan pergi ke kota. Fiuh. Din Qi berpikir, dan burung merak 5 warna berubah menjadi anak panah yang tajam dan melesat ke bawah. Tubuh burung merak 5 warna itu begitu besar dan auranya begitu kuat sehingga segera memperingatkan para penjaga di tembok kota. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menembak dan dengan gugup mengunci Jiang Yi dan yang lainnya di atas burung merak 5 warna itu. Seorang jenderal yang mengenakan baju besi biru berteriak dengan keras siapa yang datang. Kota mata hantu diblokir. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Harap mundur dengan cepat, jika tidak maka akan dianggap sebagai serangan dan akan dibunuh tanpa ampun. Kota mata hantu. Ini adalah salah satu dari 10 kota utama kerajaan Roh Kudus. Dekan Qi dengan cepat mengendalikan burung merak 5 warna untuk memperlambat dan melayang di kota. Saat dia hendak menjelaskan beberapa kata, tubuh Jiang Yi tiba-tiba terangkat dari burung merak 5 warna dan menoleh. Dekan Qi dan yang lainnya berteriak cepat, aura rubah kecil melemah, musuh telah disiagakan, dan melarikan diri bersama rubah kecil. Mencari kematian. Prajurit Fugue yang tak terhitung jumlahnya di bawah menjadi marah, dan sang jenderal sebuah pedang berkilau bersinar dengan cahaya, dan dia berteriak musuh sedang menyerang, bersiaplah untuk menyerang. Musuh sedang menyerang, Tuan. Jiang Yi terbang ke bawah, dan ketika dia melihat senjata yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya, dia harus menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri. Fang, tiba-tiba marah, meraung saya Jiang Yi, Inspektur Dinasti Kekaisaran, siapa di antara Anda yang berani mencobanya? Saya melakukan tugas militer, menunda acara penting, kamu bahkan tidak punya cukup kepala untuk dipenggal, keluar dari sini semuanya buka. Jiang Yi, nama ini sepertinya memiliki kekuatan magis, yang membuat orang-orang di bawah tercengang. Nama itu Jiang Yi adalah orang yang paling banyak dibicarakan di daratan beberapa waktu lalu, dan reputasinya telah menyebar ke seluruh kota mata hantu bintang jahat ini tiba-tiba muncul di sini. Jangan lakukan apapun, kami adalah wakil presiden dari Spirit Beast Mountain Cholege, dan kami tidak bermaksud jahat. Dekan Qi juga berteriak keras, menembakkan tanda di tangannya ke arah jenderal di bawah, dan berteriak ini dekan saya. Tokennya. Jenderal mengambil token itu dan melihatnya, dan dia menghela napas lega. Kata Zuge pada token itu memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang membuat orang merasa takut. Itu pasti Zuge pesanan King Yun Kartu. Apalagi Dekan Qi adalah orang yang berkuasa di puncak Fugue, dan cukup terkenal di 6 negara, Jenderal samar-samar melihat potretnya, jadi dia tidak ragu lagi. Fiuh. Jiang Yi telah melompat dari tanah dan menembak ke satu arah. Tentu saja, Dekan Qi dan yang lainnya tidak berani menunda, jadi mereka menyingkirkan burung merak 5 warna dan menembak jatuh mereka. Dekan Qi melambaikan tangannya dan menyuruh yang lain untuk mengikuti Jiang Yi. Dia tiba-tiba berkomunikasi dengan jenderal-jenderal, kami sedang melakukan misi rahasia. Tidak mudah untuk menjelaskan detailnya. Tapi saya bisa menjaminnya dengan kepribadian saya. Itu jelas merupakan masalah penting yang berkaitan dengan kelangsungan hidup umat manusia, dan ini juga terkait dengan puluhan juta orang di kerajaan Roh Kudus Anda. Tolong jangan menghalangi tindakan kami. Dekan Qi tidak berani mengatakan dengan jelas bahwa dia ada di sini untuk menemukan rubah kecil. Seluruh benua sedang mencari penculikan. Orang rubah kecil, tetapi tidak ada petunjuk saat ini. Dekan Qi curiga ada tangan besar yang mengendalikan situasi di belakang punggungnya. Jiang Yi dapat menemukan rubah kecil itu dengan mengikuti aromanya. Tentu saja, masalah ini harus dirahasiakan. Jika tidak, jika berita itu menyebar dan musuh mengetahuinya, banyak variabel akan meningkat. Jenderal Kota Mata Hantu tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Dekan Qi melakukan Suge Qingyun. Tentu saja, dia tidak akan memiliki kecurigaan sedikitpun. Bagaimanapun, Suge Qingyun adalah salah satu dari 10 orang kuat di daratan. Dia membalikkan tubuhnya mata dan berkata dengan sungguh-sungguh Tuan Qi, apakah Anda memerlukan bantuan saya?
Tidak perlu untuk saat ini, hanya saja jangan mempengaruhi tindakan kami. Saya akan datang kepada Anda jika perlu. Dekan Qi terbang ke arah di mana Jiang Yi dan yang lainnya pergi. Ces, Jenderal dengan cepat mengeluarkan perintah Guiwu, Anda mengirim orang untuk mengikuti mereka. Selama mereka tidak main-main, Anda tidak diperbolehkan mengganggu mereka. Hei, orang kuat Fugue segera mengikuti hampir 100 orang, dan Dekan Qi dan yang lainnya ini sangat kuat sehingga mereka tidak akan merasa nyaman jika tidak mengikuti dan mengawasinya. Lewat sini, di kota, Jiang Yi telah disusul oleh beberapa wakil dekan. Dekan Liu memimpin Jiang Yi dan berlari sepanjang jalan, menyebabkan keributan di kota. Hanya beberapa lusin napas waktu. Jiang Yi dan yang lainnya bergegas keluar dari sebuah restoran besar di utara kota. Restoran ini sangat mewah. Ada beberapa penjaga di luar. Melihat Jiang Yi dan yang lainnya bergegas ke arah mereka, para penjaga segera mengeluarkan senjata mereka seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Tersesat, Dekan Liu berteriak dengan marah, dan menjatuhkan semua penjaga dengan satu pukulan telapak tangan. Di bawah bimbingan Jiang Yi, dia menembak langsung ke halaman kecil di halaman belakang restoran. Di sini, pedang naga api di tangan Jiang Yi muncul, dan dia melarikan diri dari tangan Dekan Liu dan terbang ke halaman lain. Wakil dekan lainnya juga bergegas ke halaman dalam bentuk kipas, dan pandangan mereka diarahkan ke mereka seperti pisau sapu ke dalam. Tidak ada siapa-siapa. Tanda tanya. Halamannya sunyi dan tidak ada seorang pun. Dekan Liu bergegas masuk bersama beberapa orang dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam. Di sini, Jiang Yi langsung masuk ke kamar dan tiba-tiba menamparkan tempat tidur besar dengan satu tangan. Boom! Tempat tidur besar itu terkoyak dan hancur berkeping-keping. Sebuah lubang tanpa dasar terlihat di bawah tempat tidur besar. Hidung Jiang Yi bergerak-gerak dan dia berteriak dengan keras, mereka melarikan diri ke bawah tanah. Selain nafas rubah kecil, di sana juga ada 7 atau 8 orang dengan aura, dan kekuatan mereka tidak diketahui. Ayo pergi. Sekarang kita telah menemukan tempat ini, secara alami tidak mungkin untuk menyerah di tengah jalan. Bahkan jika 7 atau 8 orang itu orang-orang berada di puncak Fugue, Dekan Liu, Dekan Qi dan lainnya tidak punya pilihan selain bertarung. Tunggu. Jiang Yisen berteriak, jimat makhluk roh muncul, dan dengan kilatan cahaya, makhluk roh besar muncul, menghancurkan ruangan. Dia melompat dan berteriak, kemarilah, semuanya. Nah, makhluk spiritual ini bawah tanah lebih cepat darimu. Tanda tanya, peninggalan kuno, binatang Tao. Mata Dekan Qi dan yang lainnya berbinar. Mungkin mereka bisa bergerak maju secepat menggunakan senjata spiritual dan senjata surgawi saat bepergian di bawah tanah, tapi tentu saja itu tidak semudah binatang. Binatang, itu sangat besar, dan tidak masalah untuk membawa Dekan Qi dan 5 orang lainnya bersamanya. Beberapa orang dengan cepat melompat dan mengambil taji tulang. Jiang Yisen berteriak, Dahuang, kejar. Mo. Tanda seru. Dahuang. Ia menjerit teredam, menggerakkan kukunya, tanduk di kepalanya menyala dengan cahaya kuning, dan dengan cepat menghambur ke tanah. Boom! Tanah berguncang, dan loteng yang telah diremas oleh binatang itu benar-benar runtuh. Ketika orang-orang dari kota mata hantu datang untuk menemukan mereka, Jiang Yi dan yang lainnya telah menghilang jauh di bawah tanah. Timur, di bawah tanah di kota mata hantu, Jiang Yi mengendalikan binatang Tao itu untuk berlari dengan liar. Ada jalan bawah tanah berukuran sedang, memanjang ke utara. Setelah mengejar beberapa saat, Jiang Yi dan yang lainnya menemukan bahwa jalan itu telah dimulai lagi. Dia berbalik, dan setelah mengejar sekian lama, dia tidak menemukan siapapun. Jika Jiang Yi tidak bisa merasakan aura rubah kecil itu, dia mungkin mengira dia telah kehilangan jejaknya. Din Qi, kamu siap bertarung kapan saja. Lawannya sangat kuat. Dia pasti memiliki senjata surgawi di tangannya, dan dia juga sangat cepat. Setelah mengejar selama 1 jam, Jiang Yi menggerakkan hidungnya dan merasakan bahwa auranya semakin kuat. Dia segera dan Dekan Qi serta orang lain di sekitarnya mulai menjelaskan. Jiang Yi, jangan khawatir. Bahkan jika kita mati, kita akan mendapatkan rubah kecil itu kembali. Dekan Qi, Dekan Liu dan yang lainnya saling memandang dengan tekad di mata mereka. Rubah kecil itu terkait dengan hidup dan mati dari banyak orang. Ratu Iblis berkata bahwa dia tidak akan mundur sampai rubah kecil itu diserahkan. Jika rubah kecil tidak dapat ditemukan, daratan akan hancur dan semakin banyak orang akan mati. Pada akhirnya, jika tidak ada cara lain, Sui Yulan, Suge Qingyun dan lainnya tidak punya pilihan selain berjuang keras, dan kemudian kedua belah pihak akan menderita. Hah! Setelah berlari puluhan mil lagi, jalan di depannya benar-benar terbentang lurus ke arah permukaan. Jiang Yi merasakan aura rubah kecil itu semakin kuat. Dia mengendalikan binatang Taozu untuk bergegas ke atas, sambil menggunakan kekuatan unsur hitam meningkat. Dengarkan baik-baik. Tepat di depan, 8 orang. Mereka semua berada di level 7 atau lebih dari gerakan abadi. Jiang Yichen meraung,
dan Dekan Qi dan orang lain di belakangnya segera menghunus pedang mereka, mengeluarkan senjata mereka, dan bersiap untuk bertarung. Bang! Tanah tiba-tiba meledak, dan binatang itu keluar dari tanah. Din Qi dan yang lainnya segera terbang ke udara, dan mata mereka menyapu ke segala arah seperti kilat. Di sana, Dekan Qi menyapu matanya yang dingin, meraung, berubah menjadi kilat dan bergegas menuju puncak gunung tinggi di depannya di sebelah kiri, segera diikuti oleh orang lain. Jiang Yi menyapu matanya dan melihat 8 sosok hitam berlari kencang. Mereka semua mengenakan pakaian malam dan wajah mereka ditutupi kain hitam. Jiang Yi menggunakan energi hitam untuk meningkatkan penglihatannya dan dapat dengan jelas melihat yang ada di depan. Satu orang membawa sebuah tas, dan dia mengernyitkan hidungnya dan berteriak rubah kecil itu ada di dalam tas. Ups! Din Qi dan yang lainnya melesat pergi, dan dia meraung di udara hentikan semuanya, segera lepaskan rubah kecil itu. Aku tidak peduli siapa yang memerintahkanmu. Jika kamu menculik Putri Ratu Iblis, kamu adalah pendosa umat manusia. Jika kamu tidak kembali, kamu akan menjadi musuh publik seluruh umat manusia. Huff! Kata bagian belakang gunung. Pria berbaju hitam yang memegang bungkusan itu berbalik. Dan, mendengus dingin, dengan niat menghabisi di matanya. Dia melambaikan tangannya dan segera memisahkan 5 orang dari belakangnya, masing-masing menyerang Dekan Qi dan yang lainnya. Dia memimpin ketiganya mereka dan berlari ke atas sebagai bayangan, puncak gunung dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Naga elang. Jiang Yi cemas. Dia akhirnya menemukan sekelompok orang ini, bagaimana dia bisa membiarkan mereka melarikan diri. Dia melihat Dekan Qi dan yang lainnya terjerat oleh 5 orang dan bertarung dengan sengit, dia segera menyingkirkan binatang Tao itu, mengeluarkan jimat binatang spiritual lainnya, memanggil elang naga dan terbang, mengejar ketiga orang itu. Hah! Dekan Qi dan yang lainnya semuanya terkejut, bukankah binatang spiritual Jiang Yi adalah binatang Tao? Kenapa dia menjadi elang naga lagi? Namun, kelima orang itu sudah mendekat, jadi mereka hanya bisa berkonsentrasi pada pertarungan. Dekan Qi menggerakkan bibirnya dan mengirim pesan kepada Jiang Yi, ikuti dulu, jangan biarkan mereka melarikan diri, dan datanglah segera setelahnya, kami menghabisi 5 orang ini. Mengejarmu. Kicauan, elang naga meraung ke atas dengan hembusan angin. Jiang Yi tidak berani terbang terlalu tinggi, dan terus menatap ketiga orang yang berlari di depannya. Ketiga orang itu sangat kuat. Mereka setidaknya berada di tingkat ke-8 dari gerakan abadi, dan mereka mungkin berada di puncak gerakan abadi. Ketiganya terlalu cepat. Jika Jiang Yi tidak terbang di langit dan medan di bawahnya terjal, dia mungkin sudah lama kehilangannya. Mencicit. Tiba-tiba, tangisan kecil datang dari tas di belakang pria berbaju hitam di depan, dan kemudian 2 lampu putih keluar dari tas, langsung memasuki pikiran Jiang Yi, suara yang familiar. Suara itu juga berbunyi, Tuan, tolong bantu Xiao Fei. Xiao Fei sangat ketakutan, Xiao Fei akan menemukan Ibu Suri. Xiao Fei, rubah kecil. Jiang Yi mengguncang tubuhnya dan segera meraung, Xiao Fei jangan takut, aku pasti akan menyelamatkanmu dan mengirim kamu kepada ibumu. Tuan, tolong selamatkan Xiao Fei secepatnya. Xiao Fei akan membuat ibuku berterima kasih. 2 lampu putih menyala lagi. Dan padam, pria berbaju hitam menyadarinya, dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan menamparkan tasnya keras, membuat rubah kecil itu pingsan. Dia melirik Jiang Yi di udara, dengan sedikit kesedihan di sudut mulutnya, dan berteriak dengan dingin, nak, jika kamu tidak takut mati, kejar saja aku. Hah, Jiang Yi adalah terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang ini dan mengendalikan Long Ying. Dengan cepat menukik ke bawah, bola roh api bersinar dengan cahaya, dan batu roh api muncul. Dia dengan cepat mengumpulkan sedikit energi dan menyuntikkannya ke tubuh elang naga untuk melindungi naga elang dari terbakar sampai mati. Dengan serangan seperti kilat dari satu tangan, batu roh api meledak menjadi api hijau dan terbang menuju 3 orang di bawah. Hah! Saat batu roh api muncul, udara di sekitarnya segera menjadi panas, sangat menakutkan, dan udaranya terdistorsi, seolah-olah terbakar. Berjalanlah dari tanah. Untungnya, Jiang Yi berada agak jauh dari semua orang, dan kecepatan mereka bertiga terlalu cepat, dan Huo Lingxi tidak dapat mengejar mereka bertiga. Tapi mereka bertiga juga ketakutan, pedang emas muncul di tangan orang di depan, mengaduk tanah beberapa kali, dengan cepat memisahkan terowongan, dan bergegas masuk. Ho! Batu roh api itu jatuh ke tanah dan segera menyulut pepohonan di sekitarnya. Nyala api melonjak ke langit dan segera memicu kebakaran padang rumput. Naga elang, kembali. Ketika Jiang Yi melihat orang-orang di bawah menghilang di bawah tanah, dia tidak peduli. Dia segera menyingkirkan elang naga, memanggil binatang Tao, dan terus mengejar mereka. Tetapi ketika dia berlari ribuan kaki di bawah tanah, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Matanya menyusut dan dia langsung menyingkirkan binatang Tao itu. Cahaya mutiara roh api terus bersinar, dan api di tanah terus menyala, muncul. Cici, sebuah suara besar tiba-tiba datang dari dinding lumpur di sebelah kiri,
dan pedang berbentuk setengah bulan meraung ke arahnya. Semua tanah dan batu di sepanjang jalan dipelintir menjadi bubuk, seperti serangan kematian yang tak tertahankan, pisau mengenai Jiang Yi. Bang bang bang. Jiang Yi melepaskan api bumi terlalu tepat waktu, jika tidak, tubuhnya akan terkoyak oleh cahaya pedang yang menakutkan pada saat ini. Cahaya pedang bertabrakan dengan api bumi dan meledak terus-menerus, dan api bumi yang dia lepaskan meledak, lebih dari setengahnya habis sebelum serangan Yuan Li habis seluruhnya. Puff! Meskipun ada api tanah yang harus dilawan, tekanan serangan Yuan Li ini terlalu kuat, Jiang Yi terkejut sampai dalamnya terguncang, energi dan darahnya melonjak, dan seteguk darah tidak lagi bisa ditekan dan dimuntahkan dengan liar. Huff! Nak, jika kamu berani ikut campur dalam urusan orang lain, pergilah ke neraka. Bayangan hitam muncul dari gua di kejauhan, dengan niat menghabisi di matanya, dan kuali Qian kecil terbang ke arahnya. Meskipun itu masih dia berada ratusan kaki jauhnya, tetapi aura menakutkan di atas telah menyelimuti Jiang Yi, membuatnya tidak bisa bergerak, dan energi serta darahnya melonjak, seperti saat dia menghadapi segel Raja Manusia. Senjata Suci, Dinasti Qinglong. Nama itu muncul lagi di benak Jiang Yi. Hanya orang-orang dari dinasti Qinglong yang dapat memiliki begitu banyak senjata suci. Melihat kuali kecil terbang ke arahnya dalam bentuk bayangan, tekanan kuat menyebabkan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada batu roh api. Jika batu roh api tidak bisa dipatahkan, jika dia kehilangan senjata suci ini, dia akan mati. Cici, manik roh api menyala, dan batu roh api muncul. Dia mengulurkan jarinya dengan seluruh kekuatannya dan menjentikkannya. Batu roh api segera terbang keluar dan mengenai tripod kecil. Cici, batu roh api tidak mengecewakan Jiang Yi. Karena sebelumnya dapat membakar segel Raja Manusia, secara alami ia dapat menembus senjata suci ini sekarang. Ketika kuali kecil itu terkena batu roh api, tiba-tiba lampu hijau meletus, kemudian cahaya meredup dan batu roh api itu melesat ke dalam kuali kecil itu. Kuali kecil itu juga terbakar melalui lubang kecil dan hancur total. Puff! Pria berbaju hitam di kejauhan memuntahkan seteguk darah, mewarnai kain hitam topengnya menjadi merah. Senjata suci itu dimurnikan olehnya, dan dia secara alami terpengaruh oleh kehancuran pada saat ini. Matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Meskipun dia baru saja merasakan kekuatan batu roh api, dia jelas masih tidak percaya, batu roh api ini dapat menghancurkan senjata sucinya. Fiuh! Jiang Yi bergegas pergi, memanfaatkan penyakitmu untuk menghabisimu. Pihak lain dikejutkan oleh batu roh api. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Fiuh! Tanpa diduga, pria berbaju hitam itu ragu-ragu sejenak, tapi bukannya menyerang dengan marah, dia berbalik dan melarikan diri. Kekuatan orang ini berada di atas gerakan dewa tingkat 8. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia dapat menjauhkan dirinya secara instan. Huang besar, Jiang Yi mematikan apinya dan berteriak keras. Ketika binatang Tao itu muncul, dia terbang dan mengejar pria berbaju hitam itu. Itu tidak benar. Setelah mengejarnya lebih dari 10 mil, Jiang Yi tiba-tiba terbangun. Pria ini melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan pria dengan rubah kecil. Dia mencoba memancing harimau menjauh dari gunung. Dahuang, berbaliklah. Tidak peduli apakah dia menghabisi orang ini atau tidak. Bahkan jika Jiang Yi menyusul, dia mungkin tidak dapat menghabisinya. Misinya adalah melacak rubah kecil itu, jika tidak semua orang akan sia-sia setelah mengejarnya begitu lama. Dahuang berlari cepat, dan hidung Jiang Yi terus bergerak-gerak saat dia mengikuti aroma rubah kecil itu. Diganggu oleh pria berbaju hitam, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa mengejarnya dalam waktu singkat. Akan lebih baik jika dia tidak bisa kehilangan dia. Kecepatan lawan jauh lebih cepat daripada binatang Tao itu. Jika itu adalah tidak di bawah tanah, Jiang Yi tidak perlu mengejarnya, itu. Setengah jam kemudian, Jiang Yi berhenti. Dia melihat ke sungai bawah tanah di depannya, wajahnya penuh kepahitan. Dia tidak bisa mencium aroma rubah kecil lagi. Pihak lain sepertinya menebak bahwa dia bisa melacak aroma rubah kecil. Mereka lari dari sungai bawah tanah, dan air sungai menutupi aroma rubah kecil. Sungai bawah tanah datang dari timur dan menuju ke barat, Jiang Yi tidak tahu apakah dia mengejarnya dari hulu atau hilir, dia sendirian dan tidak memiliki keterampilan sama sekali. Ayo pergi. Dia tidak punya pilihan selain mencoba peruntungannya, dan mengendalikan binatang Tao itu untuk mengejar ke hilir di sepanjang sungai. Akibatnya dia mengejar sepanjang hari dan malam, dan tidak bisa lagi merasakan aromanya, rubah kecil. Bang! Dia mengendalikan binatang Tao itu untuk terbang ke tanah, memanggil elang naga untuk menjelajah ke segala arah, dan setelah memastikan bahwa dia telah kehilangannya, dia tidak bisa lagi menahannya, dan membiarkan elang naga itu terbang ke bawah. Dengan santainya saya menemukan sebuah gua dan tertidur. Bepergian berhari-hari dan malam, terus-menerus mencari aroma rubah kecil, luka di tubuhnya, dan rasa kehilangan di hatinya yang tidak dapat ia kejar, membuatnya kelelahan fisik dan mental serta kelelahan yang ekstrim.
Setelah tidur selama 3 jam, Jiang Yi terbangun oleh mimpi buruk. Dia bermimpi bahwa sebuah kota sedang dijarah oleh pasukan monster. Banyak orang yang dicabik-cabik oleh monster. Banyak anak yang begitu ketakutan hingga menangis dan banyak orang panik di wajah mereka. Dan keputusasaan, kota dipenuhi mayat, darah mengalir ke sungai, terlalu mengerikan untuk dilihat. Naga elang, ayo pergi. Jiang Yi menyeka keringat dingin, tidak lagi merasa mengantuk sama sekali, dan terus mengendalikan naga elang untuk menjelajahi negeri Roh Kudus, mencari rubah kecil. Suatu hari kemudian, Dekan Qi menemukan Jiang Yi mengendarai burung merak 5 warna, tetapi hanya 4 dari 5 yang tersisa, dan 1 wakil presiden tewas dalam pertempuran tersebut. Kecuali Dekan Qi, 3 orang lainnya semuanya terluka. Salah satu lengan Dekan Liu masih kosong, tetapi dipotong oleh musuh. Mereka semua adalah tentara yang mati, dan tidak ada satu pun yang masih hidup. 5 orang bunuh diri dengan meminum racun. Mayatnya membusuk. Mata Dekan Qi penuh kelelahan. Setelah mengetahui bahwa Jiang Yi mengejarnya, dia gemetar dan hampir jatuh dari burung merak 5 warna. Dia menahan kelelahannya, dengan cepat mengeluarkan jimat giok dan berkomunikasi dengan Suge Qingyun, dan segera membawa kabar baik yang mengejutkan semua orang. Kuil Suiyue, Kuil Dazen, Akademi Qinglong, dan Akademi Baihua semuanya mengirim orang ke Kerajaan Roh Kudus untuk membantu semua orang mengejar rubah kecil itu. Kuil Suiyue, Kuil Dazen, dan 3 akademi besar tidak bergantung pada 6 negara bawahan. Tak satu pun dari 5 kekuatan besar yang memiliki ambisi atau kekuatan untuk bersaing di dunia. Tentu saja, mereka adalah yang paling tidak curiga dan dapat dipercaya sepenuhnya. Beberapa orang menyeret tubuh mereka yang lelah dan terus menjelajah, tetapi semua orang sangat kecewa karena mereka dengan hati-hati mencari di daerah sekitar sejauh ribuan mil, dan tidak ada jejak rubah kecil yang ditemukan. Jiang Yi menggunakan ramuan dan energi hitam untuk meningkatkan indera penciumannya, dan dia bisa mendeteksi selama ada jejak nafas rubah kecil di udara. Sekarang tidak dapat dideteksi sama sekali, yang berarti rubah kecil itu disembunyikan di dalam harta karun khusus, atau mati. Mati. Memikirkan hal ini, Jiang Yi dan yang lainnya menjadi ketakutan. Jika rubah kecil itu mati, Ratu Iblis pasti akan mengamuk. Sui Yulan dan yang lainnya mungkin tidak akan bisa menekannya bahkan jika mereka bergabung. Pada saat itu, seluruh benua akan dilanda badai berdarah. Bencana ini juga akan menyebabkan kerusakan serius pada umat manusia. Populasi benua diperkirakan berkurang lebih dari setengahnya. Dalam beberapa hari, pasukan binatang iblis telah bergegas ke bagian tengah Kerajaan Roh Kudus dan menumpahkan darah di ratusan kota. Meskipun Kerajaan Roh Kudus tidak berani melawan sepenuhnya, mereka terus mundur di sepanjang jalan. Namun, lebih dari 200.000 tentara dibantai, meskipun Ratu Iblis mengeluarkan perintah untuk tidak membantai warga sipil, lebih dari 100.000 warga sipil masih dibantai oleh monster level rendah. Bala bantuan dari Kuil Zen Agung, Kuil Suiyue, dan 2 perguruan tinggi segera tiba, dan mereka bergabung dengan Jiang Yi dan terus mencari di Kerajaan Roh Kudus. Namun, setelah mencari selama 7 atau 8 hari, pasukan monster dan binatang bergegas ke bagian utara Kerajaan Roh Kudus, dan semua orang masih tidak menemukan apapun. Apa yang banyak orang tidak mengerti adalah bahwa pasukan binatang iblis sedang bergegas ke utara, dan jaraknya hanya 100 mil dari kota Raja Roh Kudus. Ratu Iblis sebenarnya tidak membiarkan tentara menyerang Roh Kudus kota Raja. Masih bergegas menuju utara dalam garis lurus, sepertinya setelah menjarah Kerajaan Roh Kudus, dia siap untuk terus menjarah Kerajaan Beimang. Utara. Jiang Yi dan yang lainnya sedang mencari di utara Kerajaan Roh Kudus dan menemukan bahwa pasukan monster berada ratusan mil ke selatan. Ketika Dekan Qi meminta semua orang untuk mundur, dia tiba-tiba menyadari. Utara, Kerajaan Beimang, Dinasti Qinglong. Dia bergumam beberapa kali, melihat ke utara, dan tiba-tiba berteriak jangan mencarinya, langsung pergi ke kota Tianxing. Rubah kecil itu pasti telah dibawa ke kota Tianxing. Anak kecil yang diculik orang-orang dirubah bukan dari dinasti Qinglong, tujuan mereka adalah membiarkan pasukan monster menghancurkan kota Tianxing dan menghancurkan dinasti Qinglong. Jiang Yi sebenarnya tidak mengatakan sepatah kata pun di dalam hatinya. Di saat ini, sosok tinggi muncul di benaknya, Jiang Bili. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa dialah satu-satunya yang bisa begitu berani, mampu membuat plot yang begitu besar, begitu kejam, dan memiliki rencana yang begitu besar. Dia mungkin satu-satunya yang memiliki bakat dan kehebatan yang begitu besar, strategi, dan bertekad menjadi menteri nomor 1 di dunia, ayah. Hei, di langit kerajaan Beimang, seekor merak 5 warna, seekor elang naga, dan seekor burung besar yang aneh terbang dengan cepat. Lusinan orang berdiri di atas masing-masing dari 3 burung besar itu. Di antara puluhan orang tersebut, ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda, serta beberapa biksu, semuanya berwajah hikmat, banyak di antara mereka yang bermata merah, pakaian acak-acakan, rambut acak-acakan, dan kelelahan. Pasukan monster-monster telah memasuki kerajaan Beimang. Jika datang jauh-jauh, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati.
Karena disimpulkan bahwa rubah kecil ada di kota Tianxing, semua orang tentu ingin menemukan rubah kecil itu segera sebisa mungkin untuk menghindari hilangnya nyawa. Pemimpin kerajaan Beimang sangat pintar, dan dia sepertinya telah menebak tujuan akhir dari pasukan monster tersebut, apakah itu seseorang yang sengaja membimbingnya, atau Ratu Iblis sendiri ingin menggunakan masalah ini untuk menyerang kota Tianxing, dia sangat senang untuk mencapainya. Oleh karena itu, dia tidak mengirimkan pasukan besar untuk mengepung pasukan monster, sebaliknya, dia segera mengevakuasi orang-orang di kota selatan, meninggalkan kota-kota kosong untuk dijarah oleh pasukan monster. Seperti yang diharapkan oleh Jiang Yi, pasukan monster sedang menuju kota Tianxing. Keluarga kerajaan Qinglong cemas. Kota Tianxing adalah fondasi dinasti Qinglong. Jika kota ini dihancurkan, dinasti Qinglong akan hancur total. Surat bantuan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah seperti kepingan salju. Bahkan keluarga kerajaan Qinglong sekali lagi mengeluarkan senjata suci dan menawarkan hadiah 100 batu langit. Siapapun yang bisa membantu melawan pasukan monster akan diberi hadiah. Retribusi akan datang. Kecuali Jiang Yi dan lainnya yang telah terbang menuju kota Tianxing, tidak ada negara bawahan yang mengirim pasukan, dan bahkan orang-orang kuat yang tersembunyi di antara orang-orang pun tidak maju. Ketika binatang iblis sedang melakukan kerusuhan, perilaku dinasti Qinglong membuat dingin hati orang-orang di dunia, sekarang mereka dalam masalah. Sudah terlambat bagi 6 negara bawahan untuk bersukacita, jadi bagaimana mereka bisa mengirim pasukan untuk membantu? Sui Yulan, biksu tua dari kuil Dazen, dan Zhuge Qingyun dan yang lainnya khawatir. Jika dinasti Qinglong dihancurkan, keseimbangan dunia akan rusak. Bahkan jika pemberontakan monster mereda, 6 negara pasti akan ada perang tanpa akhir, dan warga Sipiloh yang selalu menderita dalam perang. Hanya saja, Ratu Iblis jelas telah menembus langkah terakhir dan mencapai level Tianjun, bahkan jika biksu tua Sui Yulan, Zhuge Qingyun dan yang lainnya bergabung, mereka tidak yakin untuk menekannya. Jika beberapa orang tewas dalam pertempuran, tidak ada yang bisa menekan Ratu Iblis, dan daratan mungkin menjadi kebun belakang monster itu. Jadi pada akhirnya, Sui Yulan dan yang lainnya tidak bergerak. Mereka menunggu pertempuran di kota Tianxing berakhir dan dinasti Qinglong beristirahat dan memulihkan diri selama ribuan tahun. Mereka pasti menyembunyikan banyak kartu truf. Biarkan mereka bertarung dulu, dan Sui Yulan serta yang lainnya akan segera maju. Pasukan monster dan binatang mendekati kota Tianxing antara kerajaan Beimang dan kerajaan Beiliang. Penguasa kerajaan Beimang memberikan lampu hijau sepanjang jalan. Pasukan monster dan binatang seperti memasuki tanah tak berpenghuni. Hanya membutuhkan 3 hari untuk mencapainya. Kota Tianxing. Jiang Yi dan yang lainnya juga tiba di luar kota Tianxing pada sore hari, melihat kota megah di depan mereka, Jiang Yi dan yang lainnya merasa sangat berat di hati mereka. Kota Tianxing, ini adalah kota kekaisaran dinasti Qinglong dan kota terbesar di daratan. Terdapat puluhan juta orang di kota ini. Jika kota Tianxing dihancurkan, puluhan juta orang ini akan terkubur. Siapa yang datang? Tidak ada yang diizinkan memasuki kota Tianxing. Mundur dengan cepat, jika tidak, kamu akan dibunuh. Kota itu dijaga oleh penjaga kekaisaran. Mereka semua mengenakan baju besi hitam dan helm di kepala mereka. Hanya sepasang mata yang tersisa. Mengenakan tombak. Orang yang berbicara adalah seorang pria jangkung yang mengenakan baju besi seorang jenderal, dia memiliki aura yang menakutkan, dan dia jelas merupakan orang kuat di puncak Fugue. Jiang Yi melirik penjaga di tembok kota di bawah dan bisa merasakan banyak aura kuat, kekuatan tersembunyi dinasti Qinglong memang sangat kuat. Desir, desir, desir. Para pejuang kuil Sui Yue, biksu muda Huijen dari kuil Dazen, dan orang-orang dari Universitas Baihua di Universitas Qinglong semuanya mengalihkan perhatian mereka ke Jiang Yi. Artinya jelas, bukankah Anda seorang inspektur dinasti kekaisaran? Anda dapat menyelesaikan masalah ini. Jiang Yi menyentuh hidungnya, sebuah tanda hitam muncul di tangannya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melemparkannya ke arah tembok kota di bawah. Jenderal di bawah, mengambil token itu dengan satu tangan, meliriknya dan segera menatap matanya dengan rasa hormat. Dia berlutut dengan satu kaki dan berteriak Jenderal Chen Yi di sini untuk menemui Inspektur Jiang. Sampai jumpa, Tuan. Lihat Inspektur Jiang, sampai jumpa Tuan. Semua jenderal berlutut, dan puluhan ribu pasukan di tembok kota secara alami berlutut satu persatu, mulai minum banyak, dan para pengintai bergegas menuju istana segera melapor ke keluarga kerajaan. Jiang Yi tidak menyangka inspektur ini begitu berguna. Para jenderal dinasti semuanya berlutut, dan dekan Qi serta yang lainnya juga tercengang. Jiang Yi menyentuh hidungnya dan berkata, semuanya, bangun. Bisakah kita memasuki kota? Tentu saja. Jenderal itu berdiri, menangkupkan tangannya dan berkata, Inspektur Jiang, posisi Anda belum lagi memasuki kota, bahkan istana. Kamu bisa langsung masuk. Oke, ayo pergi. Jiang Yi melambaikan tangannya, dan 3 burung besar itu melesat menuju kota kekaisaran.
Begitu mereka memasuki kota, Jiang Yi segera mengendalikan elang naga untuk melayang di atas bintang, menggunakan pil dan elemen hitam. Perkuat indera penciuman Anda dan jelajahi kemana saja. Tidak, setelah berjalan keliling kota, wajah Jiang Yi penuh dengan keterkejutan, dia tidak mencium sedikit pun aroma rubah di kota. Hal ini menunjukkan bahwa rubah kecil kemungkinan besar terkandung dalam harta karun khusus, atau sudah mati, atau tidak berada di kota Tianxing. Hei, seorang jenderal datang berlari bersama beberapa orang di kejauhan, dan dia berteriak dari kejauhan Inspektur Jiang, Putri Ling Xue segera memanggil Anda. Jiang Yi berhenti dan berbicara kepada dua wakil dekan di belakangnya. Setelah mengucapkan beberapa kata, dia menyingkirkan elang naga dan terbang ke bawah. Dia dan sang jenderal berlari menuju istana, sementara yang lain menyebar dan mencari petunjuk. Berlari dengan liar sepanjang jalan, Jiang Yi, dipimpin oleh para penjaga kekaisaran, langsung memasuki istana dan tiba di luar istana yang indah dari terakhir kali. Putri punya perintah. Inspektur Jiang ada di sini. Anda bisa langsung masuk tanpa menyampaikan berita. Seorang kasim tua di luar mulai minum sebelum Jiang Yi dan yang lainnya bisa mendekat. Jiang Yi tidak sopan dan langsung melangkah masuk. Pergi. Putri Ling Xue sedang duduk di istana mengenakan gaun ungu. Ketika dia melihat Jiang Yi masuk dan bersiap memberi hormat, dia melambaikan tangan gioknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Inspektur Jiang, bagaimana situasinya? Anda langsung pergi ke kota Tianxing. Apakah Anda menemukan sesuatu? Jiang Yi dengan santai menangkupkan tangannya dan berkata, Yang mulia, menurut kesimpulan kami, rubah kecil, Putri Ratu Iblis, pasti bersembunyi di kota Tianxing. Saya pernah melihat rubah kecil sebelumnya, dan saya juga menemukan orang yang menculik rubah kecil itu di jalan. Sayangnya pada saat itu jumlah orangnya terlalu sedikit, jadi mereka melarikan diri. Sekarang rubah kecil itu mungkin terkandung dalam harta ajaib. Saya tidak bisa mencium baunya, nafas rubah, tapi Ratu Iblis pasti bisa merasakannya, jadi saya langsung datang ke kota Tianxing untuk memintanya. Jika kita ingin iblis mundur, kita harus menemukan rubah kecil itu secepat mungkin. Jiang Yi menjelaskan dengan cepat. Wajah cantik Putri Ling Xue dipenuhi dengan rasa dingin. Dia segera berdiri dan berkata, Inspektur Jiang, Anda harus melakukan yang terbaik. Selidiki keberadaan rubah kecil itu. Jika Anda memerlukan sesuatu, beritahu saya. Anda dapat mengerahkan semua penjaga kekaisaran di kota. Anda harus menemukan rubah kecil sebelum pasukan monster datang. Kehidupan dan kematian puluhan juta orang di kota Tianxing, serta kelangsungan hidup dinasti. Saya serahkan pada Anda. Ini, Jiang Yi merasakan tekanan di bahunya tiba-tiba meningkat. Matanya berkedip beberapa kali dan dia berkata, tidak bisakah kita membiarkan warga sipil di kota mengungsi? Tidak, Ling Xue menghela nafas panjang. Orang-orang di kota telah tinggal di kota Tianxing selama ribuan tahun. Mereka adalah orang-orang yang paling setia pada dinasti. Mereka telah tinggal di kota Tianxing selama beberapa generasi. Lebih sulit bagi mereka untuk pergi dan pergi ke pengikut lain menyatakan daripada menghabisi mereka. Oke, Jiang Yi mengangguk dengan berat dan mengertakkan gigi, saya akan mencoba yang terbaik untuk mencari. Apakah saya dapat menemukannya atau tidak tergantung pada kehendak Tuhan. Ada 50.000 penjaga kekaisaran di dinasti kekaisaran. Ada 10 jenderal di puncak gerakan dewa. Ada 100 jenderal di gerakan dewa tingkat kelima ke atas. Bahkan ada lebih dari 1000 komandan di tingkat gerakan ilahi. Putri Ling Xue memberi Jiang Yi hak untuk memobilisasi 50.000 orang ini adalah tanda kepercayaan bagi Jiang Yi, tapi itu juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena hanya Jiang Yi yang pernah melihat rubah kecil dan akrab dengan rubah kecil. Jiang Yi dan yang lainnya telah mengejar rubah kecil begitu lama. Bagaimanapun, Jiang Yi adalah inspektur dan dapat dianggap sebagai salah satu dari mereka. Jiang Yi tidak memahami urusan militer, jadi dia memanggil 10 jenderal dan meminta mereka melakukan pencarian seperti karpet di seluruh kota. Tidak ada tempat yang tersisa, termasuk ribuan kaki di bawah tanah. Selama ada orang yang mencurigakan, mereka akan melakukannya ditangkap dulu. Dia juga menekankan bahwa lawannya semuanya adalah pejuang yang kuat di gerakan dewa tingkat ke-7 atau lebih tinggi, dan mendaftarkan semua prajurit di gerakan dewa tingkat ke-7 atau lebih tinggi di kota, dan menangkap mereka semua selama mereka adalah orang asing. Jiang Yi memberi perintah, dan kota Tianxing menjadi panik, namun, pasukan monster hendak menyerang, dan orang-orang di kota itu sangat kooperatif. 50.000 tentara menggeledah kota berulang kali, seorang jenderal memimpin ribuan orang di bawah tanah, memisahkan banyak terowongan, dan mencari dengan cermat. Malam itu, berita menarik datang dari pasukan pencari bawah tanah, sebuah terowongan yang baru digali ditemukan di bawah kota Tianxing, dan sebuah lubang kecil berhasil menembus batasan bawah tanah di kota Tianxing. Tampak jelas bahwa seseorang baru-baru ini menggunakan kekuatan magis yang kuat untuk menerobos terowongan. Lolos dari batasan dan menyelinap ke kota Tianxing secara diam-diam. Lihat-lihat, jangan lewatkan mereka dimanapun, Anda harus menemukannya.
Jiang Yi lebih lanjut menyimpulkan bahwa rubah kecil itu pasti ada di kota dan tidak akan pernah pergi. Rubah kecil itu mungkin masih hidup. Jika mereka ingin pasukan monster menyerang kota Tianxing, mereka harus menjaga rubah kecil tetap hidup dan menyembunyikan rubah kecil di kota Tianxing. Namun, sepanjang siang dan malam, 50.000 tentara menggeledah seluruh kota Tianxing 10 kali dan menangkap puluhan ribu orang, belum lagi menemukan beberapa orang misterius itu, bahkan tidak ada satupun petunjuk yang ditemukan. Tidak mungkin. Dekan Jiang Yiki dan yang lainnya berada di kantor pemerintahan sementara ketika mereka mendengar berita datang dari segala arah, semua orang menjadi curiga. Seorang wakil presiden dari Qinglong Kole berkedip dan bertanya, Jiang Yi, apakah rubah kecil itu tidak ada di kota Tianxing? Kalau tidak, mustahil bagi begitu banyak orang untuk menemukannya. Ya, kata seseorang yang luar biasa dari Bai Hua. College wakil dekan yang berpenampilan seperti wanita bangsawan juga berkata dengan ragu dengan 50.000 orang, tidak peduli seberapa besar kota Tianxing, jika ada orang kuat yang aneh, dia akan segera ditemukan. Hanya ada segelintir orang kuat di tingkat ketujuh gerakan abadi di kota. Bagaimana mungkin bersembunyi? Ya, tentu saja, Jiang Yi berkata dengan sangat yakin. Dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa rubah kecil itu pasti ada di kota. Dia memalingkan matanya, menatap seorang jenderal dan berkata, apakah ada tempat lain di kota ini? Apakah Anda mencarinya? Tidak ada tempat tersisa. Jenderal itu merenung sejenak, memalingkan matanya beberapa kali dan berkata, selain istana, hanya ada 6 kediaman pangeran dan 2 putri. Ada begitu banyak orang kuat di istana, dan tidak ada yang bisa menyelinap ke dalamnya. Jika kamu tidak masuk, ada beberapa prajurit dewa kuat yang ditempatkan di rumah pangeran dan putri, dan ada banyak penjaga rahasia yang berpatroli siang dan malam. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang itu, mereka tidak dapat menyelinap masuk dan bersembunyi selama berhari-hari. Lihat, cahaya dingin melintas di rumah Jiang Yi matanya, dan dia berteriak segera mobilisasi pasukan untuk mengepung semua rumah pangeran dan putri, dan lakukan penyelidikan menyeluruh. Hah, beberapa jenderal bingung. Mereka mengepung rumah para pangeran dan putri. Apakah Jiang Yi ingin memberontak? Dia memiliki keberanian, tetapi para jenderal ini tidak memiliki keberanian. Mereka adalah putra naga dan putri naga. Salah satu jenderal mengendus, menangkupkan tangannya dan berkata Inspektur Jiang, tanpa yang mulia akan, tidak ada yang bisa memasuki negara ini. Jika Anda harus menggeledah istana pangeran dan putri, Anda harus pergi ke istana untuk meminta perintah. Yang mulia, Jiang Yi mengangkat alisnya. Dia telah ke istana ini beberapa kali, tetapi yang mulia tidak pernah muncul. Pada saat kritis seperti itu namun, Putri Lingsui masih bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Jiang Yi bahkan meragukan apakah keagungan ini ada dia berpikir sejenak. Dan kemudian berkata jika Putri Lingsui memberi perintah, bisakah penggeledahan dilakukan? Ya, seorang jenderal mengangguk. Putri Lingsui adalah bupati kerajaan. Keputusannya sebanding dengan keputusan kekaisaran. Selama dia mengeluarkan dekrit, kita dapat segera menggeledah kediaman beberapa pangeran dan putri. Oke, saya akan pergi dan meminta dekrit segera. Jiang Yi mengklik, mengangguk, dia menembak, memanggil elang naga dan terbang keluar istana, lalu terbang turun menuju istana Suiwei milik Putri Lingsui. Apa? Kamu ingin menggeledah kediaman kakak, adik, dan adikku? Setelah mendengar permintaan Jiang Yi, Putri Lingsui mengangkat alisnya dan tampak malu. Dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, kediaman kakak dan adik. Ada ahlinya, di puncak gerakan ilahi di dalam, jadi orang biasa pasti tidak akan bisa menyelinap masuk, jadi tidak perlu memeriksanya. Jiang Yi mencibir dan berkata, dalam keadaan normal, kelompok orang itu akan pasti tidak bisa masuk. Aku khawatir akan ada hantu. Hantu. Wajah cantik Putri Lingsui berubah dingin, dan dia berkata dengan dingin maksudmu saudara laki-lakiku, saudara perempuanku, dan yang lainnya, berkolusi dengan dalang di balik layar. Bagaimana mungkin? Kota Tianxing dihancurkan, dan mereka dia akan mati juga. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Jiang Yi, jangan bicara omong kosong. Haha, Jiang Yi tersenyum samar-samar, mengangkat bahunya dan berkata, karena Anda tidak mempercayai saya, maka saya tidak peduli dengan inspektur ini. Bahkan jika saya tidak melakukannya dengan benar, saya akan segera membawa orang-orang itu pergi. Jaga dirimu baik-baik, putri. Setelah mengatakan itu, Jiang Yi mengeluarkan token, segel, dan pedang emas, meletakkannya di atas meja, dan berbalik untuk pergi tanpa nostalgia. Karena Putri Lingsui tidak mempercayainya, dia tidak peduli lagi. Dia curiga orang-orang itu bersembunyi di istana, jadi itu tentu bukan hal yang tidak masuk akal. Dia menduga Jiang Bili adalah dalang di balik masalah ini, dia tidak tahu banyak tentang pria ini, tapi dia sudah mendengar terlalu banyak cerita tentang dia. Bakat Jiang Bili tidak ada bandingannya,
dan dia telah menjadi salah satu dari 10 orang terkuat di daratan pada usia 40, yang menunjukkan betapa tak tertandingi dia. Menurut Jiang Yi, yang membuat Jiang Biliang takut bukanlah kekuatannya, melainkan pikirannya. Sebelum orang ini menjadi Raja Zensi, dia memimpin pasukannya ke dalam ratusan pertempuran dan tak terkalahkan. 20 tahun yang lalu, dia menghancurkan ratusan ribu pasukan Daxia di Lembah Jiwa Patah, dan kemudian memimpin pasukan untuk menyerang Daxia, dan hampir menghancurkan Daxia. Dia menjadi Ratu Zensi, dan kerajaan Shenwu tidak lagi berperang dalam 20 tahun terakhir, sedemikian rupa sehingga semua orang melupakan pikiran Jiang Bili. Jiang Bili selalu memperhatikan seni bela dirinya, tetapi dia juga tidak menonjolkan diri dalam 20 tahun terakhir, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa dia dengan sepenuh hati mengejar puncak seni bela diri. Jiang Yi menduga bahwa Jiang Bili adalah dalang di balik kejadian ini, dan tentu saja memikirkan pencapaian gemilangnya. Karena dia memiliki keberanian dan rencana yang begitu besar, bagaimana mungkin dia tidak mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati. Tidak ada yang menyangka bahwa para pangeran dan putri dinasti akan berkolusi dengan orang luar untuk menghabisi dinasti Qinglong. Jadi orang-orang yang bersembunyi di istana pangeran dan putri adalah yang paling aman, itulah mengapa Jiang Yi menyimpulkan bahwa orang-orang itu pasti bersembunyi di istana pangeran dan putri. Jiang Yi melihat Jiang Yi berbalik dan pergi dengan sangat tegas, wajah cantik Ling Xue menjadi sedikit panik. Setelah dia memanggil, dia menjadi cemas ketika dia melihat Jiang Yi masih melangkah keluar, dan berteriak, "Jiang Yi, tunggu. Saya sedang memberi perintah sekarang, lakukan saja apa yang kamu mau. Saya hanya berharap jangan main-main, mereka adalah kerabat Ling Xue." Bang, bang, bang. 8 tentara dengan cepat mulai berlari liar di kota. Masing-masing dari mereka, dipimpin oleh seorang jenderal, menjalankan perintah Putri Ling Xue dan langsung menuju ke 8 istana pangeran dan putri. Jiang Yi juga keluar dari istana dan langsung berpatroli di kota Tianxing di langit dengan naga elang, Dekan Qi dan yang lainnya mengambil burung merak 5 warna, dan burung Chongming dari orang kuat di Suyueguan bergabung dengan Jiang Yi. Jiang Yi terus mendengarkan laporan dari semua pihak, ini adalah pertama kalinya dia memimpin pasukan, dia tidak gugup atau panik sama sekali. Faktanya, dia tidak terlalu memikirkannya, dan dia sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai inspektur atau jenderal, jika dia tidak melakukannya dengan baik, dia mungkin akan berhenti, dan dia tidak mau melakukannya. Tujuannya hanya untuk menemukan rubah kecil, dan tidak ada hal lain yang penting. Laporkan, pencarian kediaman Putri Ling Yue telah selesai, dan tidak ada yang ditemukan. Laporkan, pencarian kediaman Yang Mulia Ling Jian telah selesai, dan tidak ada yang ditemukan. Laporkan, Pramuka melanjutkan, laporkan, pencarian berjalan lancar, dan semua pangeran dan putri bukannya menolak perintah, mereka bekerja sama dengan sangat baik dan membiarkan tentara menggeledah istana mereka dan istana putri seperti orang gila. Laporkan, Yang Mulia Ling Fei menolak masuknya tentara dan mengirim pasukan untuk memblokade istana. Setengah jam kemudian, sebuah berita mengejutkan Jiang Yi dan yang lainnya. Mata Jiang Yi berkilat dingin, dan dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Kicau, elang naga, burung merak 5 warna, dan burung Chongming melebarkan sayapnya dan terbang cepat menuju kota barat, dan segera tiba di luar sebuah rumah mewah. Jiang Yi juga melihat pasukan besar di luar mansion dari kejauhan, tetapi ada lusinan orang kuat yang memblokir gerbang mansion, mencegah tentara masuk. Kepung mereka. Jiang Yi berdiri dengan bangga di udara dan berteriak, "Serang langsung dan bunuh siapapun yang berani melawan." Wow, kata-kata Jiang Yi keras, menyebabkan keributan di antara pasukan di bawah dan orang-orang kuat di istana. Di mana tempat ini? Kediaman Pangeran Ling Fei, itulah Longzi putra ke-6 kaisar kontemporer. Jiang Yi, benar-benar memerintahkan badai dan menghabisinya tanpa ampun. Melihat tentara di bawah tidak bergerak, Jiang Yi mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, "Jenderal Long, apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakan inspektur ini? Serang, seorang." Jenderal, di bawah mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya, dan tentara segera membentuk formasi penyerangan dan menuju ke arah gerbang istana. Setelah bergegas maju, banyak komandan militer dari arah lain juga memimpin pasukannya untuk memanjat tembok mansion. Betapa beraninya! Sebuah teriakan yang dalam terdengar di dalam istana. Seorang pemuda tampan berjubah piton, dikawal oleh sekelompok pria kuat, berjalan keluar dari istana dan berteriak dengan marah, "Saya di sini, saya mengerti. Siapapun yang berani untuk masuk akan ditembak mati. Jika kamu memiliki kemampuan, tolong bunuh aku." Hei! Para penjaga di gerbang istana juga segera mundur, dan mereka semua mengepung sang pangeran, memandang Jiang Yi di udara dengan niat menghabisi. Matanya penuh permusuhan dan kemarahan. Yang Mulia Ling Fei, Jiang Yi mengendalikan elang naga untuk terbang ke udara istana, memandangnya dengan merendahkan, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Anda harus mengerti, bukan karena saya ingin menggeledah istana Anda, tetapi milik saudara perempuan Anda.
Ketertiban. Masalah ini juga terkait dengan kelangsungan hidup dinasti dan kehidupan dan kematian jutaan orang di kota Tianxing. Jika Anda memiliki pertanyaan, pergilah ke Putri Ling Sui. Jenderal Long mengambil tindakan. Jika Yang Mulia orang-orang Ling Fei berani bergerak, kamu akan menghabisi mereka tanpa ampun. Jika terjadi sesuatu, aku akan membuat satu orang bertanggung jawab untuk itu. Kamu, Ling Fei sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia menunjuk ke arah Jiang Yi dengan satu jari dan mengutuk dengan marah. Kamu pikir kamu ini siapa? Inspektur, di mataku, kamu bukan apa-apa. Jiang Yi berdiri dengan acuh tak acuh, sama sekali mengabaikan teriakan Ling Fei. Pasukan di bawah juga dengan cepat bergerak dan mulai mencari kemana-mana. Pangeran Ling Fei memarahinya, tetapi dia tidak berani membiarkan bawahannya berkonflik dengan tentara. Laporkan, tidak ada yang ditemukan di halaman barat. Laporkan, tidak ada yang ditemukan di halaman selatan. Laporkan, segera ada laporan dari pengintai. Wajah Jenderal Long menjadi semakin jelek. Ling Fei memiliki cibiran di wajahnya dan mengangkat jarinya. Melihat Jiang Yi, dia berkata dengarkan. Apakah ada pengkhianat di istana pangeran ini? Jiang Yi, jika kamu berani menyinggung perasaanku, aku khawatir kamu akan berakhir naik sebagai inspektur. Saya akan pergi ke istana dan membiarkan Ling Sui mengeluarkan perintah untuk mundur. Saya akan mengambil posisi Anda dan mengambil kepala Anda. Laporkan, kami mencari di seluruh istana dan tidak menemukan orang yang mencurigakan. Hasilnya keluar dengan cepat, dan Ling Fei berteriak lebih keras. Jiang Yi meliriknya dengan acuh tak acuh dan berteriak dengan dingin, tarik pasukan. Selain itu Yang Mulia Ling Fei, jika Anda ingin mencopot saya dari jabatan saya, silakan lakukan sesuka Anda. Petugas patroli yang malang ini tidak ingin melakukannya untuk waktu yang lama, tapi dia ingin mengambil jumlah kepalaku tergantung pada kemampuanmu. Siapapun yang ingin menghabisiku, Jiang Yi, harus menanggung kemurkaanku. Ayo pergi. Jiang Yi segera pergi dengan Dragon Eagle. Ada laporan dari luar, dan semua istana digeledah, tetap tidak ada yang ditemukan. Saat ini, semua orang meragukan apakah tebakan Jiang Yi benar. Laporkan, Yang Mulia Lingpu menolak untuk digeledah oleh tentara dan bentrok dengan penjaga kekaisaran. Lusinan orang telah terbunuh. Berita lain datang. Jiang Yi mengecilkan matanya dan berteriak. Jenderal Long memimpin tim bergegas dari lorong bawah tanah dan segera mengepung istana Yang Mulia Lingpu. Jika ada yang lolos, mereka akan dibunuh. Ups, setelah mengatakan itu, Jiang Yi mengendalikan elang naga dan bergegas menuju istana Pangeran Tertua Lingpu. Itu hanya butuh beberapa saat, kami tiba di kota timur tepat waktu, dan kami melihat dari kejauhan bahwa situasinya hampir sama seperti sebelumnya. Anak buah Pangeran Tertua Lingpu memblokir gerbang istana dikepung oleh pasukan, namun tidak ada yang berani bergerak. Inspektur Jiang, segera setelah Jiang Yi terbang, penjaga kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya segera berlutut, dan seorang jenderal tua berusia sekitar 50 tahun berteriak, Inspektur, orang-orang Yang Mulia Lingpu menolak untuk mencari, dan saya mengambil tindakan dan menghabisi 48 pengawal istana. Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan, utusan patroli. Jiang Yi berdiri dengan acuh tak acuh di udara, memandang ke depan ke istana yang terang benderang, dan berteriak dengan dingin, apa yang kamu katakan atau tidak. Serang mereka semua. Jika kamu berani memblokir mereka, kamu menolak perintah. Mereka akan langsung dibunuh. Jika terjadi kesalahan, hanya akan ada satu utusan patroli. Bertanggung jawab. Ikuti perintahmu. Jenderal tua itu mungkin menunggu kalimat ini, dan segera berteriak, serang. Cici, sebelum menyerang di sini, serangan Dao Yuanli yang tak terhitung jumlahnya meraung di halaman istana, menyapu pasukan padat di luar gerbang seperti beberapa sabit besar. Bagaimana penjaga biasa bisa menahan serangan Yuanli yang begitu kuat? Tiba-tiba, ratusan orang tertembak oleh serangan Yuanli, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Siapapun yang berani masuk ke istanaku akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin dan samar datang dari istana. Ada juga banyak orang kuat yang terbang dari istana yang tak terhitung jumlahnya di istana, berdiri di atas istana, senjata mereka bersinar dengan vitalitas, selalu siap menyerang. Huff, Jiang Yi secara alami berani, tidak takut langit dan bumi. Secara alami, dia tidak takut dengan ancaman Pangeran Tertua Lingpu. Dia berteriak dan melambai serang. Buho, tentara bergegas menuju istana satu demi satu, dan juga banyak orang memanjat tembok dan masuk, dan segera memulai pertempuran dengan para penjaga di dalam. Serangan Yuanli yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju istana seperti kepingan salju. Bagaimanapun, Jiang Yi dalam masalah, dan mereka hanya mengikuti perintah. Bunuh. Kecuali Yang Mulia Lingpu, semua orang akan dibunuh olehku. Jiang Yi memerintahkan lagi. Bagaimanapun, orang mati itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bukan dari dinasti Qinglong, jadi dia tidak merasa buruk jika dia mati, dia hanya ingin menemukan rubah kecil itu. Bang! Pada saat ini, tanah di depan istana tiba-tiba meledak,
dan seorang komandan Fugue yang kuat melonjak dan berteriak kepada Jiang Yi Inspektur, ada 3 pria berpakaian hitam yang melarikan diri dari bawah tanah. Kekuatan mereka adalah semua mereka berada di atas Fugue tingkat 8. Mereka telah menerobos pengepungan tentara dan melarikan diri ke arah timur. Jenderal Long memimpin tim untuk menghabisi mereka. Oke, tentara terus menyerang dan menangkap pengkhianat Ling Pu dan serahkan pada Putri Ling Xue. Mata Jiang Yi membelalak. Cahaya dingin di dalam dirinya menyala, dan dia berteriak keras pada biksu muda Qi dan orang lain di sampingnya. Ayo pergi. Ayo kejar dia, kita harus menyelamatkan rubah kecil itu sebelumnya pasukan monster datang. 3 pria misterius berbaju hitam melarikan diri dari rumah kakak laki-laki tertua. Apakah mereka cocok dengan kekuatan 3 orang yang dicari Jiang Yi? Hah, Ling Pu sangat berani. Dia benar-benar berani berkolusi dengan orang luar untuk menghabisi keluarga kerajaan Qinglong. Setiap tindakan Jiang Yi akan dilaporkan setiap saat. Bagi Putri Ling Xue, sebenarnya, tanpa persetujuannya, Jenderal Long dan yang lainnya tidak akan berani menyerbu rumah besar Ling Fei dan Ling Pu. Jiang Yi baru saja memimpin orang untuk mengejar dari tanah, dan Ling Xue telah menerima beritanya. Beri aku perintah untuk menangkap Ling Pu. Siapapun di rumahnya yang berani melawan akan dibunuh. Wajah Ling Xue tiba-tiba berubah menjadi pembunuh. Dia memutar matanya beberapa kali dan berteriak lagi, biarkan Jenderal Long kirim 100 prajurit Fugue ke ikuti Jiang Yi dan pastikan untuk menyelamatkan rubah kecil itu. Setelah menunggu utusan itu turun, Ling Xue berjalan keluar istana, berdiri di gerbang dan memandangi langit berbintang di kejauhan, dan menghela napas dalam-dalam. Ayah, lihat. Anda membuat keputusan yang tepat untuk tidak membiarkan Ling Pu mewarisi tahta. Bagaimana Anda bisa memimpin dinasti menuju kejayaan dengan pikiran sempit seperti itu? Sayang sekali orang tua Anda meninggal tiba-tiba. Ling Xue mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita dan tidak memenuhi syarat untuk mewarisi tahta. Bagaimana dia bisa memimpin dinasti? Akankah dinasti melangkah lebih jauh? Suatu hari, pasukan monster akan tiba, dan tuan tua tidak bisa keluar dari pengasingan. Siapa yang bisa menyelamatkan dinasti? Laporkan. Putri Ling Xue tidak berdiri terlalu lama di luar istana ketika bayangan hitam tiba-tiba muncul, berlutut dengan satu kaki dan berkata, Yang mulia, Ling Pu bunuh diri. Saya tahu. Ling Xue matanya menjadi gelap, dia menghela nafas sedikit, dan 2 garis air mata jatuh dari sudut matanya. Ling Pu ini selalu mendambakan tahta, namun ia diangkat sebagai wali oleh Yang Mulia Kaisar 3 tahun lalu, mengambil alih seluruh militer dan kekuasaan dinasti. Ketika ayahnya masih hidup, ia percaya bahwa pangeran tertua telah karakter dan kemampuan yang buruk, dan Ling Xue tidak melakukannya. Dia mendukung pangeran tertua untuk naik tahta, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu gila dan merayu musuh asing untuk menghancurkan kota Tianxing. Jika Jiang Yi tidak melakukannya itu tidak menentukan, dia mungkin belum menemukannya saat ini. Laporkan. Pangeran keempat Ling Tao, Pangeran keenam Ling Fei, Putri kelima dan 8 orang lainnya meminta untuk meninggalkan kota Tianxing dan meninggalkan api untuk dinasti. Berita lain datang. Wajah cantik Ling Xue penuh dengan kesepian. Saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya tidak mengangkat putra mahkota semasa hidupnya. Tak satu pun dari saudara laki-lakinya berhasil, dan mereka benar-benar ingin melarikan diri pada saat ini. Ayo pergi, biarkan mereka semua pergi. Ling Xue melambaikan tangannya dengan lemah, meninggalkan beberapa kayu bakar untuk keluarga Ling. Itu juga bagus. Dia memandang ke timur dengan samar dan menghela nafas lagi. Jiang Yi, semuanya tergantung padamu. Jika kamu belum kembali sebelum pasukan monster tiba, atau Tuan Kekaisaran Lama masih dalam pengasingan, Ling Xue hanya bisa tinggal di kota Tianxing. Dia dikuburkan. Kejar secara terpisah, Dekan Qi, kamu pergi dari udara dan mencegat dan menghabisi. Di bawah tanah. Di sebelah timur kota Tianxing, Jiang Yi memimpin banyak orang untuk mengejar, tapi sayangnya ketiga pria misterius itu juga cepat. Setelah mengejar jarak tertentu, tiba-tiba 3 lorong muncul di hadapan mereka. Rupanya ketiga orang itu berpisah. Jiang Yi mengendarai seekor binatang Tao, diikuti oleh 100 pejuang spiritual, serta orang-orang dari 3 akademi utama Kuil Suyue dan Kuil Dazen. Setelah mendengar perkataan Jiang Yi, semua orang tidak ragu-ragu dan berpisah menjadi 3 kelompok untuk saling mengejar. Dekan Qi dan orang-orang kuat dari Suyue Guan juga segera turun ke tanah untuk mencegat mereka. Binatang, sangat cepat, dan di antara kerumunan ada juga ahli yang telah mencapai gerakan dewa tingkat ke-8 dan berada di puncak gerakan dewa. Sayangnya kecepatan lawan juga tidak lemah, setelah mengejar selama 7 atau 8 jam, hari berikutnya sudah sore, dan Jiang Yi serta yang lainnya masih gagal mengejarnya. Boom! Tiba-tiba terdengar suara tanah bergetar di depannya. Jiang Yi dan yang lainnya terkejut. Dia dan biksu muda Hui Gen dari Kuil Dazen saling memandang. Mata mereka berbinar. Dia meledak dan berteriak huang besar, percepat. Cici! Semua orang berlari dengan liar di dalam terowongan. Getaran di depan menjadi semakin kuat,
dan terowongan itu memanjang hingga ke atas. Akhirnya, binatang Tao itu keluar dari tanah dan menemukan penyebab getaran tanah. Dinki dan yang lainnya berkelahi dengan 3 orang, dan ternyata itu adalah 3 pria misterius berbaju hitam. Amitabha, biksu muda Huijen menyebut nama Buddha, suaranya seperti raungan yang menggelegar, yang membuat Jiang Yi gemetar dan kecepatan orang-orang yang bertempur di sana juga melambat. Kelilingi, Jiang Yi berteriak keras, dan prajurit Fugui kuat yang tak terhitung jumlahnya melesat dari belakang, mengepung semua orang yang memulai pertarungan. Jiang Yi juga menghela nafas lega, dengan begitu banyak orang kuat di sekitar mereka, ketiga orang ini tidak dapat melarikan diri meskipun mereka memiliki kemampuan luar biasa. Berhenti, pria berbaju hitam, yang berada di puncak gerakan ilahi, tiba-tiba berteriak, meraih botol giok di tangannya dan berteriak dengan keras, hentikan semuanya, kalau tidak aku akan menghancurkan botol hijau dan rubah berekor 3 akan segera mati. Baiklah, Dekan Qi dan yang lainnya berhenti menyerang. Jika rubah kecil itu mati, dunia akan benar-benar berada dalam kekacauan. Ratu Iblis sangat marah, dan seluruh benua akan mengalir ke sungai darah, mata semua orang berbinar, dan mereka bingung. Apa yang kamu inginkan? Wakil Presiden Liu dari King Long Kole berteriak, tahukah kamu berapa banyak orang yang mati di daratan karena rubah kecil ini? Tahukah kamu berapa banyak kota yang hancur karena kelakuan bodohmu? Terbunuh secara tidak sengaja. Jika kamu menghabisi rubah kecil, seluruh dunia akan berada dalam kekacauan, dan ratusan kali lebih banyak orang akan mati. Haha, pria berbaju hitam itu mencibir, apa arti hidup dan mati semua orang di dunia ada hubungannya denganku. Kita semua akan mati, biarkan semua orang di dunia dikuburkan bersama kita. Orang gila, Din Qi sangat marah hingga tubuhnya gemetar, dan dia berteriak dengan marah, lalu apa yang kamu lakukan mau? Lepaskan rubah kecil itu, dan kami akan membiarkanmu hidup. Hahaha, pemimpin pria berbaju hitam itu tertawa lagi, dengan sarkasme di matanya, dan berteriak dengan dingin, kami tidak bodoh. Jika kami membiarkan rubah berekor 3 pergi, kita akan segera dibunuh, kan? Kamu biarkan kami pergi, dalam 3 jam kami secara alami akan melepaskan rubah berekor 3 pada akhirnya, kalau tidak kita bertiga akan mati parah, bagaimana kalau? Ini, semua orang ragu-ragu dan menghabisi 3 orang, rubah kecil itu akan mati. Biarkan mereka pergi, siapa yang tahu apakah mereka akan menepati janjinya. Dan 3 jam kemudian, kota Tianxing mungkin akan dipenuhi darah, bukan? Bodoh amat denganmu. Tepat ketika semua orang ragu-ragu, Jiang Yi tiba-tiba berteriak. Mata dinginnya menyapu mereka bertiga dan berkata dengan sinis, silakan, kamu punya nyali untuk menghabisi 3 ekor. Bunuh Ling Hu. Bunuh, bunuh. Kata-kata Jiang Yi dipenuhi dengan Yuan Li, yang membuat gendang telinga semua orang mengaum, dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Semua orang takut melampiaskan amarahnya, karena takut pria berbaju hitam itu benar-benar mengambil tindakan. Banyak orang diam-diam menyalahkan Jiang Yi karena impulsif. Jika pria ini benar-benar menghabisi rubah kecil, semua orang yang hadir akan menjadi pendosa umat manusia. Kamu pikir aku tidak berani? Pria berbaju hitam itu berteriak dengan kilatan kemarahan di matanya, dan mengangkat botol kecil itu. Bunuh, kenapa kamu tidak melakukannya? Cucu, aku akan memberimu 100 keberanian untuk mencobanya. Niat menghabisi Jiang Yi yang sebenarnya tercurah, dan pedang naga api muncul di tangannya. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, dengan tegas dia berteriak, apakah tuanmu menyuruhmu untuk tidak menyakiti rubah kecil itu? Jika kamu berani menghabisi rubah kecil itu, tuanmu pasti akan menghabisi seluruh keluargamu, jadi kamu tidak berani menghabisi rubah kecil itu. Jadi, kamu bahkan tidak berani menghabisi rubah kecil itu. Kamu tidak punya hak untuk menegosiasikan persyaratan denganku. Serahkan rubah kecil itu, dan kami akan memberimu seluruh tubuhnya. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa identitas tuanmu tidak akan pernah diekspos, mengerti? Jejak kepanikan muncul di mata mereka bertiga saling memandang, dengan sedikit kepahitan muncul di mata mereka. Pemimpin tiba-tiba melemparkan botol itu kepada Jiang Yi dan pada saat yang sama mengirimkan pesan, Jiang Yi, aku harap kamu menepati janjimu, jika tidak, kami tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kamu berubah menjadi hantu. Kamu, wow. Wajah. Semua orang menunjukkan ekspresi ekstasi, rubah kecil itu akhirnya diselamatkan, dan malapetaka di daratan bisa diakhiri. Jiang Yi membungkus botol dengan energi hitam, dan masuk dengan pikiran tenang dan melihat seekor rubah kecil tidur di ruang kecil di dalamnya. Dia tiba-tiba menjadi sangat gembira dan berteriak, ayo segera kembali ke kota Tianxing. Elang naga mengaum, tapi jaraknya agak jauh dari kota Tianxing, dan sekarang telah mencapai perbatasan kerajaan Beiliang. Butuh waktu 7 atau 8 jam untuk mengejar ketertinggalan saat kami sampai di sini, meski mengambil jalan memutar, kami langsung terbang pulang sekarang, namun kami pasti tidak akan bisa kembali tanpa 3 atau 4 jam. Botol jenis apa ini? Benar-benar bisa menyimpan monster. Tidak akan mati lemas. Tidak bisakah itu juga menahan orang di dalamnya?
Jiang Yi merasakan rubah kecil yang sedang tidur di dalam, dan bertanya dengan aneh kepada biksu kecil Huijen di belakang dia. Biksu muda ini memiliki status yang sangat tinggi di kuil Zen Agung, dan dia juga penuh dengan harta karun Buddha, jadi dia pasti mengetahui sesuatu tentangnya. Amitabha, biksu muda itu memandangi botol itu dengan mata airnya yang jernih dan mengangguk. Saya mendengar dari paman saya bahwa botol ini disebut vas murni hijau. Ini adalah harta karun yang sangat terkenal, tetapi telah hilang selama ratusan tahun. Saya pikir itu akan muncul hari ini. Botol ini adalah satu-satunya artefak luar angkasa yang dapat menampung makhluk hidup. Namun, makhluk hidup yang dimasukkan ke dalamnya tidak boleh melawan, dan ruang di dalamnya juga sangat kecil, bukan? Itu tidak bisa menampung terlalu banyak orang. Itu dia, Jiang Yi sedikit. Dia melihat botol pemurnian hijau dengan kecewa. Dia awalnya mengira dia bisa dengan paksa menyedot musuh ke dalamnya, tapi sekarang sepertinya itu hanya artefak luar angkasa khusus. Tapi karena bisa menampung orang hidup, maka benda ini bisa dianggap berguna. Misalnya jika puluhan orang kuat bisa ditampung di dalamnya dan tiba-tiba dilepaskan, maka bisa digunakan sebagai senjata kejutan. Jiang Yi masuk diam-diam lagi dan melirik ke arah rubah kecil. Rubah kecil di dalam tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan bingung Zizi. Rubah kecil itu bangun. Jiang Yi tanpa sadar berpikir, botol hijau itu begitu lampu hijau menyala, seekor rubah putih kecil tiba-tiba muncul di udara, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Mata rubah kecil itu dipenuhi ketakutan, dan dia mencicit dengan liar, aroma menyegarkan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Xiao Fei, jangan main-main. Jiang Yi berteriak dengan cepat. Meskipun orang-orang di sebelahnya semuanya adalah pria kuat dengan jiwa yang sangat kuat, tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi mangsa sihir rubah kecil yang menawan, tetapi jika dia melakukannya, jenderal ini masalah. Tuan, apakah itu kamu? Setelah rubah kecil melihat Jiang Yi, wajah kecilnya tiba-tiba berseri-seri karena gembira, dan cahaya di matanya yang seperti permata bersinar. Ia terbang ke bahu Jiang Yi, dan cahaya putih bersinar di matanya. Dalam satu kalimat Tuan, apakah Anda yang menyelamatkan Xiao Fei? Jiang Yi mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum Xiao Fei, jangan takut, Anda aman sekarang, saya akan membawa Anda menemui Anda ibu segera. Mencicit, rubah kecil begitu gembira hingga matanya menyipit. Jiang Yi adalah manusia pertama yang dikenalnya. Terakhir kali Jiang Yi tidak menghabisinya dan membiarkannya pergi. Ia sudah memiliki kesan yang baik terhadap Jiang Yi dan bahkan mengirim serigala setan bulan perak ke sana. Kali ini Jiang Yi menyimpannya, dan tentu saja menganggap Jiang Yi sebagai teman. Rubah roh berekor 3 ini memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, sebanding dengan manusia, namun ia masih terlalu muda dan berpikiran sederhana seperti gadis kecil. Jika seseorang memperlakukannya dengan baik, ia akan merasa bahwa orang tersebut sangat baik dan dapat dipercaya. Zizi, rubah kecil itu melompat-lompat di tubuh Jiang Yi, dan tiba-tiba kalimat lain datang Tuan, Xiao Fei sangat lapar. Apakah ada yang bisa dimakan? Xiao Fei sudah lama tidak makan. Ya. Tanda seru. Jiang Yi menyentuh kepala rubah kecil itu dengan sedih. Di matanya, rubah kecil itu bukan lagi monster, melainkan manusia, seorang gadis kecil yang lucu. Manik roh apinya menyala dan dia mengeluarkan beberapa makanan kering. Rubah kecil itu memakannya, daging dan airnya. Mengapa rubah kecil ini begitu menyayangi Jiang Yi? Semua orang saling memandang saat mereka menyaksikan Jiang Yi memberi makan rubah kecil itu sedikit demi sedikit, sementara rubah kecil itu makan sambil tersenyum dan memanggil Jiang Yi dengan penuh kasih sayang dari waktu ke waktu. Monster dan manusia secara alami saling bertentangan dan merupakan musuh alami. Begitu Anda menghadapi situasi di mana Anda mati atau saya mati, Anda tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan apapun. Monster-monster tidak akan pernah bersahabat dengan manusia kecuali mereka dijinakkan menjadi makhluk spiritual. Bahkan jika rubah kecil itu sangat cerdas dan tahu bahwa Jiang Yi menyelamatkannya, dia tidak akan begitu penyayang, bukan? Jiang Yi akan marah. Sebuah pemikiran muncul di benak banyak orang. Jiang Yi memiliki hubungan seperti itu dengan rubah kecil, dan dia memiliki pendukung yang sangat kuat. Kecakapan tempur Ratu Iblis jelas merupakan nomor 1 di benua Tianxing kecuali 10 orang kuat menerobos ke langkah terakhir, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Jiang Yi memiliki hubungan yang baik dengan rubah kecil, dan karena menyelamatkan rubah kecil, Ratu Iblis harus berterima kasih padanya. Jika Jiang Yi dalam masalah di masa depan, dia mungkin akan maju untuk membantunya daratan terselamatkan. Dekan Kidan yang lainnya berkata, memikirkan masalah lain, Jiang Yi memiliki hubungan yang baik dengan rubah kecil. Jika dia dapat berkomunikasi dengan rubah kecil, dan kemudian membiarkan rubah kecil membujuk iblis untuk mundur, maka ini bencana akan segera berakhir. Setelah Dekan Kidan Jiang Yi menyampaikan beberapa patah kata, mereka berteriak semua orang mempercepat dan bergegas ke kota Tianxing secepat mungkin. Situasi di kota Tianxing sangat serius saat ini,
dan mata-mata melaporkan bahwa pasukan monster telah tiba di Beimang, perbatasan dekat dengan Tiongkok, dan hanya membutuhkan 2 atau 3 jam untuk mencapai kota Tianxing. Pasukan monster dan binatang menekan wilayah tersebut, dan kepanikan akhirnya mulai muncul di kota. Orang-orang di kota Tianxing telah tinggal di kota ini selama beberapa generasi selama ribuan tahun. Mereka telah menganggap tempat ini sebagai rumah mereka, dan jarang meninggalkan kota untuk pergi ke 6 negara bawahan lainnya. Di hati masyarakat kota Tianxing, mereka adalah anggota dinasti, meskipun dinasti hanya ada dalam nama, mereka menganggap diri mereka lebih unggul dari yang lain dan tentu saja tidak mau repot-repot tinggal di kota-kota negara bawahan. Dia juga membenci 6 negara bawahan utama dan mengabdikan dirinya pada dinasti tersebut, bermimpi bahwa suatu hari dinasti tersebut akan menguasai dunia dan mengembalikan kejayaannya yang dulu. Dengan kepergian beberapa pangeran dan putri besar hari ini, serta relokasi besar-besaran kamar dagang yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang di kota akhirnya mulai panik. Kepanikan dengan cepat menyebar ke seluruh kota seperti wabah, mungkin mereka semua memiliki nafas di dalam hati dan bersedia dikuburkan bersama kota Tianxing. Tetapi saat kematian mendekat, naluri kelangsungan hidup manusia masih menguasai hati mereka. Pada awalnya, masyarakat kota mulai membiarkan generasi muda mengikuti kamar dagang keluar kota menuju kerajaan Beiliang, dan perlahan-lahan mereka juga mulai melarikan diri. Pada akhirnya, terjadi eksodus besar-besaran di kota, dan orang-orang bergegas keluar dari gerbang timur kota. Segera, kerusuhan dimulai karena banyaknya orang, dan banyak orang diinjak-injak sampai mati. Ayo pergi, ayo pergi. Putri Lingsui berdiri di altar bintang, gedung tertinggi di istana, memandang ke bawah ke kota kuno yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun, merasakan kesepian yang tak dapat dijelaskan. Dia berbakat dan cerdas sejak dia masih kecil, dia pintar seperti iblis, dia juga tubuh jiwa yang langka, dan dia telah mempraktikkan keterampilan rahasia jiwa dengan pesat. Pada saat ini, teknik rahasia jiwanya sebanding dengan Master Fugue tingkat 5. Dia baru berusia 17 atau 18 tahun, dan bakat seperti itu jarang terjadi di dunia. Kaisar tua mengeluh berkali-kali ketika dia masih hidup karena sayang sekali Lingsui bukan laki-laki, kalau tidak, dia pasti bisa memimpin dinasti menuju kejayaan. Meskipun demikian, ketika Kaisar tua terbaring di tempat tidur dan mengetahui bahwa dia tidak akan berumur panjang, dia dengan tegas memutuskan untuk membiarkan Lingsui menjadi wali dan memimpin kekuasaan dinasti. Tak disangka saat ia masih ragu-ragu tentang pangeran mana yang akan mewarisi tahta, ia tiba-tiba meninggal. Setelah kematian Kaisar Lama, dinasti tersebut jatuh ke dalam situasi yang memalukan tanpa seorang pemimpin, beberapa pangeran bertempur di antara mereka sendiri, masing-masing ingin naik tahta, dan bahkan sampai menghabisi satu sama lain. Pada akhirnya, Lingsui marah. Dia bermaksud mendukung satu orang untuk naik tahta, tetapi pada akhirnya dia memenjarakan mereka semua di istana masing-masing. Dia mengambil alih kekuasaan sendirian dan menyembunyikan berita kematian Kaisar Lama dari penyakit. Di mata para pejabat dinasti Qinglong, Putri Lingsui sangat tegas dalam menghabisi, berani dan banyak akal, dan merupakan pahlawan wanita yang tidak menyerah pada laki-laki. Hanya dia sendiri yang tahu betapa lelah, sengsara, dan kesepiannya dia selama ini. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Dia berdiri di peron yang tinggi, membiarkan angin kencang membuat rambutnya berantakan dan pakaiannya bergemerisik. Dia mengarahkan pandangannya ke barat, dengan senyum sedih di bibirnya, dan bergumam hancurkan, hancurkan. Dinasti Qinglong sudah ada terlalu lama, dan inilah waktunya untuk binasa. Bang, bang, bang. Tanah di sebelah barat kota Tianxing mulai bergetar. Pasukan monster akhirnya tiba. Puluhan ribu pasukan di tembok kota juga mulai menjadi gugup, dan semua mata mereka tertuju ke barat. Di sebelah barat kota Tianxing terdapat dataran, dan garis hitam terlihat jelas di cakrawala menuju ke arahnya. Garis hitam dengan cepat berkumpul menjadi awan hitam, ketika monster dari langit terbang, awan hitam mulai menutupi langit dan bumi. Saat itu sore hari. Karena kelompok monster-monster ini, langit menjadi gelap. Nafas monster-monster yang kuat memenuhi udara, menutupi seluruh kota, membiarkan orang-orang di kota mencium bau kematian. Au. Tanda tanya, cici. Monster yang tak terhitung jumlahnya meraung, menakuti banyak warga sipil yang tidak memiliki kekuatan bertarung. Wajah banyak orang menjadi pucat, dan lebih banyak orang mulai melarikan diri, tapi pasukan monster itu begitu cepat, jika orang-orang kuat di kota tidak dapat menghentikannya, kemana mereka dapat melarikan diri. Fiuh. Di antara pasukan monster, seorang wanita mengenakan gaun merah muda melangkah maju di udara. Tidak ada aura di tubuhnya, tidak ada ekspresi di wajahnya, dan tidak ada tanda-tanda niat menghabisi, tapi dia sendiri yang memberikan tekanan luar biasa pada semua penjaga dan jenderal di tembok kota. Dengan menikam Su Pingping sampai mati dengan satu jari, Ratu Iblis memberi kesan kepada semua orang bahwa dia adalah iblis paling menakutkan dan simbol tak terkalahkan. Ratu Iblis, saya adalah Bupati Dinasti Qinglong, Putri Lingsui.
Mengenakan jubah Phoenix, Ling Sui yang agung berjalan ke tembok kota dikelilingi oleh sekelompok prajurit Dewa Puncak dan berdiri di platform tinggi di atas gerbang kota. Dia memegang tongkat kerajaan yang melambangkan kekuasaan kekaisaran di tangannya, melambaikannya tinggi-tinggi dan berteriak, Ratu Iblis, kamu pasti sudah menebak bahwa putrimu sengaja diculik oleh seseorang untuk menjebak dinasti Qinglong dan membiarkanmu memimpin pasukan monster ke Serang. Kota Tianxing. Orang-orangku juga telah melacak jejak putrimu di kota, dan saat ini sedang menyelamatkan mereka. Kuharap kau bisa memberiku waktu. Ratu Iblis melambaikan tangannya, dan pasukan monster berhenti dengan rapi di luar. Ratu Iblis memandang Ling Sui dengan ekspresi tanpa ekspresi dan berkata, saya tidak peduli konspirasi apa yang kalian manusia miliki, saya hanya ingin menemukan putri saya. Siapapun yang menyakiti putri saya akan mati. Anda mengatakan seseorang menjebak Anda dinasti Qinglong, kalau begitu tunjukkan padaku buktinya dan aku akan membantumu meratakan negara ini segera. Jika tidak tolong tutup mulut. Putriku telah tinggal di kota Tianxing setidaknya selama beberapa hari, dan begitu banyak orang berkuasa di kota tidak dapat menemukannya. Apakah ini mungkin? Hehe, dinasti Qinglong Anda pasti terlibat dalam masalah ini, jadi Anda harus segera keluar dari kota Tianxing, atau Anda semua mati dan menyerang. Ratu Iblis memberi perintah, dan 18 Raja Iblis segera melepaskan aura ganas mereka dan meraung dengan liar, dengan raungan, dia bergegas menuju kota, dan monster yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya juga berubah menjadi semburan baja dan melonjak menuju kota. Lawan, Ling Sui menghela nafas tak berdaya, dan dengan lambaian tangannya, banyak pria kuat menyerbu ke bawah, dan pasukan juga bergegas ke bawah dalam aliran yang stabil. Dia mengerti apa yang dimaksud Ratu Iblis terlepas dari apakah dinasti Qinglong terlibat dalam penculikan rubah kecil, kota Tianxing harus dihancurkan. Ratu Iblis ingin menghancurkan kota Tianxing dan menyatakan kemarahannya kepada seluruh manusia di dunia, jika kamu berani menyentuh putrinya, kamu akan menahan amarahnya. Jika dia berani melanggar sumpah darah, dia akan melindungi martabat klan iblis mereka dengan segala cara. Menarik, warga sipil bisa mengungsi, tapi dia dan para pejabat serta pasukan di kota Tianxing tidak bisa karena mereka tidak punya tempat untuk mengungsi. Tanpa kota Tianxing, dinasti Qinglong akan hancur. Tanpa dinasti, mereka seperti bebek yang tidak memiliki akar, tidak ada negara bawahan yang membiarkan mereka bertahan dan memulihkan diri, sehingga mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Buho, tiba-tiba sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari arah istana. Orang-orang ini semua mengenakan baju besi hitam, dengan helm hitam di wajah mereka, dan pedang hitam di tangan mereka. Pedang itu bersinar dengan cahaya dan aura mereka menakutkan. Semuanya sebenarnya adalah senjata surgawi. Yang paling penting adalah orang-orang kuat yang terus-menerus terbang ini semuanya adalah pejuang di atas gerakan dewa tingkat 5. Pada saat ini, hanya dalam beberapa kedipan, hampir 1000 orang telah ditembak, menghabisi orang-orang yang mengintai, dari negara lain di kota Tianxing. Pengintai itu sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Kartu truf tersembunyi dari dinasti Qinglong akhirnya digunakan pada saat ini, telah pulih selama ribuan tahun, merekrut dan membina orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan dipaksa keluar oleh pasukan monster pada saat ini. Ratu Iblis, datang dan lawan aku. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar, membuat semua orang di kota gemetar. Walaupun suara ini sudah tua dan tidak nyaring, namun bergema di hati setiap orang, seperti rumah dewa di atas 9 langit, ia memiliki kekuatan sihir yang tidak dapat dijelaskan yang dapat membuat orang merasa nyaman dan membuat orang memujanya. Nenek moyang akhirnya keluar dari pengasingan. Mata indah Ling Sui bersinar dengan cahaya, dan dia sangat cantik. Semua prajurit Fugue yang kuat yang menjaganya juga sangat gembira. Apakah Santo Pelindung dinasti Qinglong belum mati? Orang ini telah mencapai puncak alam Fajra 100 tahun yang lalu dan sombong di antara yang lain. Namun, dia tidak muncul selama 100 tahun penuh. Semua orang mengira dia sudah mati, jika tidak, Sui Yulan tidak akan menjadi nomor 1 di dunia. Fiuh. Seorang lelaki tua berjubah naga terbang keluar dari istana, dan aura besar menyelimuti seluruh kota Tianxing. Aura itu sebanding dengan matahari dan bulan, begitu kuat sehingga orang tidak berani melihat langsung ke arahnya. Perisai cahaya kuning dengan cepat menyala di tubuhnya dan melesat langsung ke langit, rasanya seperti matahari yang terbit ke langit, sangat mendominasi. Hah! Ratu Iblis mendengus dingin, melambaikan tangannya ke bawah, pakaiannya berkibar, dan terbang tinggi ke langit tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kedua orang itu dengan cepat berubah menjadi bintik hitam dan menghilang. Semua pasukan menyerang. Ling Sui melambaikan tongkatnya dan berteriak. Dalam hatinya, leluhur dinasti Qinglong adalah dewa. Selama dia muncul, belum lagi menghabisi dan melukai serius Ratu Iblis, setidaknya mereka berdua bisa bertarung imbang. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mencapai puncak alam Fajra 100 tahun yang lalu. Jika dia muncul pada saat kritis seperti itu, kemungkinan besar dia telah mengambil langkah terakhir, menjadi Raja Surgawi. Tianjun. Memikirkan hal ini,
Ling Xue menjadi bersemangat, jika dia benar-benar menjadi Tianjun. Dinasti Qinglong mungkin mampu menaklukkan 6 kerajaan di bawah kepemimpinan nenek moyangnya, menyatukan dunia, dan menciptakan kembali kejayaan dinasti tersebut. Meng habisi. Pasukan super yang terdiri dari ribuan makhluk dewa yang kuat menyerbu ke dalam kelompok binatang iblis, dan puncak calon dewa yang tak terhitung jumlahnya berhadapan dengan 18 Raja Iblis. Sebenarnya, Raja Iblis tingkat 4 sebanding dengan mereka yang kuat di alam Vajra, tetapi binatang iblis adalah binatang iblis, mereka hanya mengetahui satu jenis sihir, mereka tidak memiliki kekuatan magis manusia, dan mereka tidak tahu cara menggunakan harta karun. Dinasti Qinglong memiliki ratusan puncak abadi, ribuan abadi tingkat kelima, dan puluhan ribu pasukan, selama nenek moyang dinasti Qinglong dapat menahannya, mereka dapat dengan mudah menekan pasukan monster. Sungguh, ada terlalu banyak orang kuat di dinasti ini, dan setiap orang memiliki senjata surgawi. Dinasti Qinglong memiliki fondasi yang dalam dan harta yang tak terhitung jumlahnya. 18 Raja Iblis ditahan sekaligus, dan sisa binatang iblis tingkat ketiga dan kedua dibantai satu persatu. Sekelompok prajurit dewa tingkat ke-7 dan ke-8 dengan senjata surgawi tidak memiliki tekanan sama sekali untuk menghadapi monster tingkat ketiga, dan bahkan monster tingkat kedua langsung terbunuh. Boom, boom, boom. Mengguncang bumi, ledakan tiba-tiba datang dari langit. Nafas mengerikan turun dari ketinggian ribuan mil di langit, dan ruang di atas langit terkoyak sepotong demi sepotong. Pemandangan itu terasa seperti langit akan runtuh. Tak terhitung orang di bawah yang begitu takut mereka tidak bisa bernapas. Keseimbangan kemenangan tampaknya mengarah ke dinasti Qinglong. Ling Xue berdiri di tembok kota, wajahnya yang cantik penuh kegembiraan. Dilihat dari situasinya, nenek moyangnya memang berimbang dengan Ratu Iblis. Selama dia menunda selama beberapa jam, dia yakin bisa menghabisi semua 18 Raja Iblis. Pemandangan di luar kota Tianxing di daratan sangat panas saat ini. Pasukan jutaan monster datang dalam jumlah besar. Tidak banyak pejuang manusia, hanya hampir 100.000, tetapi semuanya adalah orang kuat di tingkat puncak alam rumah ungu, dan pejuang kuat di dunia pengembara. Jumlahnya mencapai 10.000 orang, jumlah mereka yang memiliki gerakan dewa tingkat kelima mencapai 5.000, dan jumlah mereka yang memiliki gerakan dewa tingkat puncak mencapai setidaknya 300. Sekelompok lebih dari selusin orang di puncak gerakan dewa menjerat Raja Iblis masing-masing. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melepaskannya, karena serangan ini tidak dapat mematahkan pertahanan Raja Iblis sama sekali. Mereka mengandalkan senjata surgawi di tangan mereka dan kecepatan mengerikan mereka untuk terus bergerak, melakukan serangan diam-diam dari segala arah di langit dan di tanah. Mereka menggunakan berbagai kekuatan magis dan seni bela diri dalam aliran tanpa akhir, dan menghabisi 18 orang. Raja Iblis, mereka sangat marah dan terus mengeluarkan raungan yang membuat jantung berdebar-debar. Cici, seekor ular besar dengan 5 kepala besar. Karena tubuhnya terlalu panjang, ia terus-menerus ditebas oleh para pejuang pengembara yang berkeliaran. Ia sangat marah. Itu seperti ekor cambuk besi besar yang terus-menerus menggesek dan menghancurkan setiap saat. Setiap saat, dia dapat membuat lubang yang dalam di tanah selebar 1 kaki dan panjang 7 atau 8 kaki dan tidak dapat mencapai dasar. Ia memiliki 5 kepala besar, dan membuka mulut merahnya dari waktu ke waktu, menyemburkan aliran api yang mengerikan. Tubuh pejuang manusia yang secara tidak sengaja menyentuhnya akan segera terbakar menjadi bubuk, yang sangat menakutkan. Disayangkan, tubuhnya terlalu panjang, dan terlalu banyak monster di sekitarnya, sehingga sangat merepotkan untuk bergerak. Para pejuang di puncak gerakan ilahi secepat kilat, tubuh mereka kecil, gerakan mereka fleksibel, dan mereka semua mampu melakukan serangan diam-diam. Setiap kali serangannya mengenai atau meleset, ia langsung mundur. Seringkali perhatian ular berkepala 5 tertarik oleh orang-orang di sisi ini, dan prajurit di sisi lain segera menyerang dengan kecepatan kilat, lalu dengan cepat mundur. Senjata surgawi sangat tajam, dan orang-orang kuat di puncak gerakan ilahi memiliki vitalitas yang kuat, dan senjata surgawi juga mengerahkan kekuatan terbesarnya di tangan mereka. Pertahanan Raja Iblis sangat kuat, jika bukan karena senjata surgawi, serangan mereka tidak akan mampu menembus pertahanan sama sekali. Pada saat ini, saat mereka terus menyerang, ular raksasa berkepala 5 terus-menerus dicakar dengan bekas darah. Jika mereka terus bertarung, mereka pada akhirnya akan dipukuli sampai mati. Selusin Raja Iblis lainnya tidak jauh lebih baik, meskipun mereka menggunakan setan dari waktu ke waktu. Teknik ini seringkali dapat menghabisi 1 atau 2 ahli di puncak Fugue. Tetapi ada terlalu banyak orang kuat di dinasti Qinglong, mungkin lebih banyak dari negara bawahan lainnya. Ini mungkin menjadi alasan mengapa negara lain tidak berani mengirimkan pasukannya untuk menghancurkan dinasti Qinglong. 18 Raja Iblis ditahan, dan binatang iblis tingkat ketiga dan kedua yang tersisa, meskipun jumlahnya banyak, tidak memberikan banyak tekanan pada mereka sama sekali. 1 orang akan mati di sisi manusia, dan setidaknya puluhan monster tingkat ketiga akan mati.
Meskipun dinasti Qinglong akan menderita kerugian besar, kemenangan pasti akan menjadi milik pihak ini. Oke, Putri Ling Sui awalnya putus asa, tetapi begitu leluhur dinasti Qinglong muncul, situasinya tiba-tiba berubah, membuatnya sangat bahagia. Pertempuran ini berkaitan dengan kelangsungan hidup dinasti Qinglong. Jika bisa menang maka pamor dinasti tersebut akan segera naik ke titik ekstrim, dan dinasti tersebut juga dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk menyapu 6 negara dan mendominasi dunia. Kerajaan Xia besar dan Kerajaan Roh Kudus disapu oleh pasukan monster. Kekuatan nasional mereka sangat berkurang, yang merupakan peluang bagus untuk menghancurkan mereka. Boom, boom, boom. Raungan besar lainnya datang dari langit, menarik Putri Ling Sui kembali dari pikirannya. Dia mengerutkan kening, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, dan diam-diam berdoa di dalam hatinya, nenek moyang kita tidak boleh kalah. Fiuh. Tiba-tiba sesosok terbang turun dari udara. Ketika Ling Sui dan banyak orang di kota melihatnya, wajah mereka dipenuhi dengan ekstasi. Karena yang terbang adalah nenek moyang dinasti Qinglong, apakah nenek moyang ini sudah kembali? Ratu Iblis tidak kembali, mungkinkah dia menghabisi Ratu Iblis? Puff. Namun, nenek moyang dinasti Qinglong tiba-tiba memuntahkan seteguk darah di udara, dan lintasan terbangnya menjadi bengkok, dan akhirnya ia langsung jatuh ke dalam istana. Leluhur, Putri Ling Sui berseru ketika kecantikannya menjadi pucat, dan segera mengirim beberapa orang untuk bergegas menuju istana. Dia mengarahkan pandangannya tinggi ke langit dan melihat seorang wanita anggun dan mewah, perlahan jatuh ke bawah seperti peri di langit, dengan ekspresi putus asa di matanya. Nenek moyang dinasti Qinglong telah dikalahkan. Dan dia benar-benar dikalahkan. Dia sudah menjadi orang terkuat di dunia 100 tahun yang lalu, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan Kaisar Klan Iblis. Nenek moyang dikalahkan, dan dinasti Qinglong juga dikalahkan sepenuhnya. Dengan Ratu Iblis saja, dia dapat dengan mudah menghabisi 1 juta pasukan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Huff, benar saja, ketika Ratu Iblis melihat situasi sepihak di bawah, rasa dingin muncul di wajah cantiknya. Cahaya putih tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan dia berubah menjadi rubah putih yang cantik. 5 ekor besar di belakang tubuhnya melayang di udara. Saat dia kembali ke bentuk aslinya, aroma aneh diam-diam menyebar dari tubuhnya, langsung menutupi semua prajurit di bawah, dan kemudian dengan cepat menyebar ke arah tembok kota. Fox, siang. Sihir pesonanya telah berakhir. Putri Ling Sui melihat bahwa semua orang kuat di luar kota telah berhenti menyerang, dan mata mereka mulai menjadi bingung. Banyak prajurit di tembok kota juga mulai memiliki mata yang bingung, dengan wajah cantik. Tidak ada bekas darah lagi. Pernah ada seekor rubah roh berekor 3 yang sendirian membantai orang-orang di kota Kerajaan Roh Kudus. Ini menunjukkan betapa kuatnya sihir rubah roh ini. Sekarang Raja Iblis rubah roh berekor 5 secara pribadi melepaskan sihirnya. Seberapa kuat apakah jiwa prajurit pengembara itu mungkin untuk bersaing? Sudah berakhir, ayah, anakku ada di sini untuk mengikutimu. Ling Sui sedang mengembangkan jiwa. Kekuatan jiwa sangat kuat. Dia tidak dapat menahannya lagi saat ini. Matanya bingung dan dia hampir terpesona. Kicauan. Pada saat ini, kicauan burung yang keras terdengar, diikuti dengan suara gemuruh yang besar, yang membuat mata Ling Sui yang kebingungan kembali sadar, tubuhnya yang halus bergetar, dan wajahnya yang pucat kembali memerah. Tunggu, Ratu Iblis, aku telah menyelamatkan putrimu. 3 burung besar melesat dari langit timur seperti kilat, tetapi Dekan Qi dan yang lainnya tampaknya sedikit takut pada Ratu Iblis dan tidak berani mendekat dengan gegabah. Jiang Yi terbang cepat di atas seekor elang naga, dia sedang menggendong seekor rubah kecil di pelukannya, wajah kecilnya penuh kegembiraan, dan dia terus berkicau pada rubah berekor 5 di udara. Bas, rubah roh berekor 5 di langit bersinar dengan cahaya putih dan berubah menjadi wanita cantik lagi. Wajahnya yang tanpa ekspresi dipenuhi dengan kesusahan, dan dia berteriak dengan manis dari jauh, Xiao Fei. Zizi, ada air mata di mata rubah kecil yang seperti permata, dan ekspresi menyedihkan dan sedih di wajah kecilnya. Sebelum Jiang Yi bisa mendekati Ratu Iblis, ia terbang dan melompat ke Ratu Iblis. Di pelukan belakang, dia terus berteriak. Xiao Fei, kamu telah menderita. Suara Ratu Iblis tercekat oleh isak tangis, dan dia terus membelai rubah kecil itu, dengan ekspresi menyayangi di wajahnya. Jiang Yi melihat banyak pejuang Fugue yang kuat di bawah telah sadar kembali dan mundur kembali ke kota Tianxing. Melihat kota Tianxing aman dan sehat, dan warga sipil tidak dibantai, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam bersukacita. Jika kita kembali lagi nanti, saya khawatir semua orang di kota ini akan terpesona dan kota Tianxing akan menjadi kota mati, bukan? Dia merenung sejenak, menatap pasukan monster yang tangguh di kejauhan, mengangkat tangannya ke arah Ratu Iblis di udara dan berkata, Ratu Iblis, aku telah menyelamatkan putri kecil untukmu. Aku mohon padamu untuk memimpin pasukan monster segera kembali ke area 3 ngarai. Wandasan, berhenti menghabisi orang, terlalu banyak orang yang mati kali ini. Tanpa diduga,
Ratu Iblis melirik Jiang Yi dan mendengus dingin, kamu bilang kamu harus mundur. Tangkap putriku. Pelaku di balik layar belum ditemukan, bagaimana aku bisa mundur begitu cepat? Kalau kalian manusia tidak memberiku penjelasan, aku akan menumpahkan darah benua. 270.